Hanya dalam waktu 5 menit pemuda miskin ini mampu sembuhkan CEO kaya raya yang diracun oleh pesaingnya. Imbalannya bikin gempar karena pemuda itu mendapat saham 15%. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi masih menyelimuti pemukiman kumuh di bantaran kali, menciptakan bayang-bayang panjang yang seakan menggambarkan betapa beratnya kehidupan di tempat ini. Di antara gubuk-gubuk reot yang berdiri saling berhimpitan, terdapat sebuah rumah panggung kecil dari kayu bekas yang atapnya sudah bocor di beberapa tempat. Di sanalah Rahman, pemuda berusia 22 tahun, sedang merebus air di atas kompor minyak tanah yang nyalanya kadang mengecil kadang membesar. Wajahnya tampak letih namun penuh tekad. Matanya yang berbinar menunjukkan semangat yang tidak pernah padam meski hidup terus mengujinya. "Ibu, sudah minum obat?" tanya Rahman sambil menyodorkan segelas air hangat dan 2 butir kapsul kepada wanita paruhbaya yang terbaring lemah di dipan. Bu Siti, Ibu Rahman, tersenyum lemah. "Sudah, Nak. Tapi buat apa Ibu minum obat terus? Kita tidak punya uang. Lebih baik uangnya untuk makan sehari-hari saja." Rahman menggeleng. Matanya berkaca-kaca. "Jangan bilang begitu, Bu. Kesehatan Ibu yang utama. Lagi pula, besok gajian dari tempat aku mengantar paket. Kita bisa beli obat dan makan enak." Pemuda itu berjalan ke sudut ruangan yang berfungsi sebagai dapur, mengambil nasi semangkuk dan sepotong tempe yang sudah dingin. Itulah sarapan mereka pagi ini. Sebenarnya, di laci masih tersimpan uang Rp20.000, sisa dari gajian minggu lalu yang harus bertahan sampai besok. Tapi Rahman memutuskan untuk membeli telur dan buah pepaya untuk ibunya. "Rahman, Ibu lihat kamu kurusan. Kamu pasti selalu memberikan yang terbaik untuk Ibu. Tapi kamu sendiri." Suara Bu Siti terputus oleh batuk-batuk yang menyiksa. Rahman segera menghampiri, mengusap-usap punggung ibunya dengan lembut. "Ibu tidak usah khawatir tentang aku. Aku masih muda, kuat. Yang penting Ibu cepat sembuh." Setelah memastikan ibunya sudah makan dan minum obat, Rahman bersiap untuk berangkat kerja. Pekerjaannya sebagai kurir pengantar dokumen memang tidak tetap, tapi setidaknya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Sebelum berangkat, ia membuka sebuah kotak kayu tua peninggalan kakeknya. Di dalamnya tersimpan beberapa helai daun kering, akar-akar tanaman, dan botol-botol kecil berisi minyak aromatik. "Kakek dulu bilang, ilmu pengobatan tradisional ini harus dilestarikan," bisik Rahman sambil merapikan isi kotak itu. "Tapi di zaman sekarang, siapa yang masih percaya pada pengobatan seperti ini?" Dari jendela yang terbuat dari papan kayu, Rahman melihat sepeda tuanya yang sudah berkarat tapi masih setia menemaninya membawa dokumen ke berbagai penjuru Jakarta. Hari ini ada pengiriman khusus ke sebuah gedung pencakar langit di pusat kota, Dermawan Tower. Tempat yang begitu megah dan asing baginya. "Rahman, hati-hati di jalan," pesan Bu Siti sambil mencoba berdiri dari tempat tidurnya. "Iya, Bu. Ibu istirahat saja. Siang nanti aku belikan Ibu bubur ayam," janji Rahman sambil mencium tangan ibunya. Saat ia membuka pintu, tetangga sebelah rumah, Mbah Darmo, seorang tua yang sudah seperti kakek sendiri bagi Rahman, menghampirinya. "Rahman, ini Mbah ada sedikit uang. Buat beli obat ibumu," ujar Mbah Darmo menyodorkan selembar uang 50.000. Rahman menggeleng. Matanya kembali berkaca-kaca. "Terima kasih, Mbah. Tapi tidak usah. Mbah juga perlu uang itu. Besok aku terima gaji, kok." "Sudah, ambil saja. Dulu kakekmu sering membantu Mbah. Sekarang giliran Mbah yang membalas kebaikannya," desak Mbah Darmo memaksa. Setelah sedikit adu argumen, Rahman akhirnya menerima uang itu dengan hati yang berat. Ia berjanji dalam hati akan membalas kebaikan Mbah Darmo suatu hari nanti. Perjalanan menuju pusat kota dilaluinya dengan sepeda tua, melewati jalanan yang semakin ramai oleh kendaraan bermotor. Pikirannya melayang kepada kenangan masa kecil, ketika kakeknya masih hidup dan mengajarinya berbagai ramuan tradisional. "Rahman, ilmu ini mungkin dianggap kuno oleh banyak orang, tapi percayalah, suatu hari akan berguna," begitu pesan kakeknya dahulu. Sampai di sebuah traffic light, Rahman berhenti. Di sebelahnya, sebuah mobil mewah berwarna hitam juga berhenti. Tanpa sengaja,
Pandangannya bertemu dengan sopir mobil itu yang melihatnya dengan tatapan sedikit merendahkan. Rahman cepat-cepat memalingkan muka, merasa kecil di antara gemerlapnya kota Jakarta. Tidak apa, bisiknya pada diri sendiri. Suatu hari, aku akan mengubah kehidupan kami. Aku akan membuat ibu bangga. Dan dengan tekad yang membara, ia terus mengayuh sepeda tuanya, menuju Dermawan Tower, tempat di mana takdir sedang menantinya dengan sebuah kejutan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Matahari pagi mulai menyinari Dermawan Tower, gedung pencakar langit setinggi 50 lantai yang menjadi simbol kejayaan grup Dermawan. Di lantai paling atas, suite eksekutif yang luas dan mewah terasa seperti dunia yang berbeda dari hiruk-pikuk kota Jakarta di bawah. Kaca-kaca tembus pandang dari lantai sampai langit-langit memantulkan kemewahan yang terasa hampir tak nyata. Pak Dodi Santoso, pria berusia 50 tahun dengan rambut yang sudah mulai memutih di pelipis, berdiri tegak di depan jendela panoramik. Matanya yang tajam menyapu pemandangan kota yang sudah ia taklukkan. Dengan kemeja putih bermerek dan celana hitam yang rapih, penampilannya memancarkan aura pemimpin yang disegani. Laporan kuartal ketiga menunjukkan peningkatan 15% dari tahun lalu. Pak, ujar Andi, asisten pribadinya yang sudah bekerja selama 10 tahun, sambil menyodorkan setumpuk dokumen. Pak Dodi tersenyum tipis. Garis-garis kelelahan di sudut matanya tak mampu menyembunyikan kepuasannya. Bagus. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Persaingan dengan grup makmur semakin ketat. Terutama dengan proyek properti baru di kawasan Sudirman. Pak Hendrawan sudah mengincarnya sejak lama. Saat itulah Maria, sekretarisnya yang masih berusia 25 tahun, masuk membawa nampan perak berisi cangkir kopi uap. Wangi kopi Arabica yang harum memenuhi ruangan. Kopi pagi Anda, Pak Dodi. Seperti biasa, tanpa gula, ucap Maria dengan senyum manis yang sedikit kaku. Pak Dodi mengangguk, menerima cangkir itu tanpa mencurigai sesuatu. Terima kasih, Maria. Hari ini aromanya sedikit berbeda. Benarkah, Pak? Saya membuatnya dengan cara yang sama seperti biasa. Jawab Maria cepat, terlalu cepat. Tangannya gemetar sedikit saat meletakkan nampan di meja. Andi yang memperhatikan itu mengerutkan kening. Kau baik-baik saja, Maria? Wajahmu pucat. Saya hanya kurang tidur saja, Pak Andi. Balas Maria sambil menunduk, menghindari kontak mata. Pak Dodi sudah meneguk kopinya. Enak, tapi memang ada aftertaste yang aneh. Seperti rasa almond yang samar. Ia meneguk lagi, kaliasi lebih dalam. Tak lama kemudian, tangan kanannya mulai gemetar. Cangkir kopi yang mahal itu terjatuh, menghamburkan cairan coklat ke karpet Persia yang halus. Andi. Suara Pak Dodi tiba-tiba serak. Aku tidak enak badan. Wajahnya yang tadi segar mendadak pucat. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Tubuhnya yang tegap mulai limbung, berayun tak stabil. Pak Dodi, teriak Andi sambil menyambar tubuh bosnya yang mulai terjatuh. Maria, panggil dokter, cepat. Maria berdiri terpaku, wajahnya putih seperti kertas. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Aku akan telepon dokter. Gumamnya lemah sebelum berlari keluar ruangan. Pak Dodi terbaring di lantai. Napasnya mulai tersengal-sengal. Racun, pasti. Hendrawan. Jangan bicara, Pak. Hemat tenaga. Desak Andi sambil membaringkan tubuh Pak Dodi di sofa kulit. Dokter segera datang. Dalam waktu 3 menit, Dr. Farid, dokter pribadi perusahaan yang kantornya berada di lantai 48, sudah tiba dengan perlengkapan medis darurat. Gejalanya seperti keracunan sianida, kata Dr. Farid setelah memeriksa denyut nadi dan pupil mata Pak Dodi. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Detak jantungnya tidak stabil dalam pola yang aneh. Bisakah kita bawa ke rumah sakit? Tanya Andi panik. Dr. Farid menggeleng, wajahnya suram. Dia tidak akan bertahan sampai rumah sakit. Racunnya bekerja terlalu cepat. Aku butuh penawar. Tapi aku tidak tahu persis racun apa ini. Sementara itu, di sudut ruangan, Maria berdiri menggigil. Dari saku blusnya, ia mengeluarkan sebuah ponsel dan dengan tangan gemetar mengirim pesan singkat. Sudah dilakukan.
Bayar sesuai janji. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Uang sudah transfer. Lupakan semua ini kalau kau sayang nyawamu. Air mata mulai mengalir di pipi Maria. Ia melihat Pak Dodi yang sudah mulai kehilangan kesadaran. Tubuhnya sesekali kejang-kejang. Di luar, langit Jakarta yang cerah seakan mengejek tragedi yang sedang terjadi di dalam ruangan ini. Tolong, ada yang bisa menolongnya. Bisik Maria hampir tak terdengar, penuh penyesalan. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Suara terisak-isaknya tenggelam dalam kepanikan yang memenuhi ruangan eksekutif yang mewah itu. Cangkir kopi yang pecah di lantai menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang hampir merenggut nyawa seorang raja bisnis yang perkasa. Dan di luar, tanpa mereka sadari, seorang pemuda miskin dengan sepeda tua sedang menuju ke gedung ini, membawa takdir yang tak terduga dalam genggamannya. Rahman mengayuh sepeda tuanya dengan napas terengah-engah, menembus kepadatan lalu lintas Jakarta yang semakin menjadi-jadi di pagi hari. Debu dan asap kendaraan memenuhi udaranya, namun tekadnya tak goyah. Di dalam tas ransel usangnya yang sudah penuh dengan tambalan, tersimpan sebuah amplop coklat tebal yang harus sampai ke Dermawan Tower sebelum pukul 9 pagi. Tolong sampai tepat waktu, Rahman. Pesan Pak Budi, pemilik jasa pengiriman kecil tempatnya bekerja paruh waktu, tadi pagi. Ini dokumen penting untuk Pak Dodi Santoso sendiri. Kalau sampai terlambat, kita bisa kehilangan kontrak besar ini. Sekarang, dengan keringat membasahi bajunya yang sederhana, Rahman memandang ke arah gedung pencakar langit yang semakin mendekat. Dermawan Tower menjulang tinggi, seperti raksasa kaca dan baja yang mengintimidasi baginya. Jantungnya berdebar-debar, bukan karena lelah, tapi karena gugup. Ini pertama kalinya ia harus masuk ke gedung semegah ini. Semoga tidak ada masalah, gumamnya pada diri sendiri sambil mengayuh lebih cepat. Sesampainya di depan gedung, ia terpana. Lobi utama yang megah dengan lantai marmer mengilap dan chandelier kristal yang berkilauan membuatnya merasa sangat kecil. Orang-orang lalu lalang dengan pakaian bisnis yang rapi, sementara ia dengan celana jeans usang dan sepatu kets yang sudah aus. Dengan hati-hati, ia mengunci sepeda tuanya di tempat parkir sepeda yang terletak agak jauh dari pintu masuk utama. Seorang satpam yang berdiri di depan pintu putar sudah mengamatinya dengan curiga sejak tadi. "Maaf, Nak, ada perlu?" tanya satpam itu dengan suara datar. Matanya menyapu tubuh Rahman dari ujung kepala sampai kaki. Saya mengantar dokumen untuk Pak Dodi Santoso," jawab Rahman sambil mengeluarkan amplop dari tasnya. "Dari jasa pengiriman cepat." Satpam itu mengambil amplop dan memeriksanya. "Tunggu di sini. Aku akan konfirmasi dulu." Rahman menunggu dengan gelisah. Tangannya berkeringat. Ia memperhatikan bagaimana setiap orang yang masuk harus melalui pemeriksaan ketat, menunjukkan kartu identitas mereka yang mewah. Ia merasa seperti ikan di luar air, tidak berada di tempat yang semestinya. Beberapa menit kemudian, satpam itu kembali dengan ekspresi yang masih sama datarnya. "Kamu harus mengantarnya langsung ke lantai 50. Tapi," ia memandang pakaian Rahman, "kamu harus melalui pemeriksaan keamanan dulu." Setelah melalui proses pemeriksaan yang membuatnya merasa seperti penjahat, akhirnya Rahman diizinkan masuk. Saat berdiri di dalam lift kaca yang bergerak cepat ke lantai tertinggi, perutnya mual. Ini pertama kalinya ia naik lift secepat ini. "Tuhan, kuatkan aku," bisiknya sambil menatap pemandangan kota Jakarta yang semakin mengecil di bawah. Sesampainya di lantai 50, ia disambut oleh pemandangan yang bahkan lebih megah dari lobi. Ruangan eksekutif itu seperti dunia yang berbeda. Seni modern menghiasi dinding, furnitur kulit impor bertebaran, dan aroma parfum mewah memenuhi udara. Seorang resepsionis cantik dengan pakaian bisnis yang sempurna menyapanya dengan senyum tipis. "Bisa saya bantu?" "Saya mengantar dokumen untuk Pak Dodi Santoso," kata Rahman, berusaha terdengar percaya diri. "Oh, dari pengiriman. Silakan tunggu sebentar, Pak Dodi sedang meeting." Tapi tak lama kemudian, dari balik pintu kayu mahoni yang besar, terdengar suara-suara panik. Teriakan dan langkah kaki yang tergesa-gesa membuat suasana tenang tiba-tiba berubah. "Panggil ambulans. Cepat!" teriak seseorang dari dalam ruangan. Resepsionis itu langsung beranjak dari kursinya. Wajahnya berubah pucat. "Maaf, ada keadaan darurat. Anda harus menunggu di sini."
Tapi rasa ingin tahu dan naluri yang tak bisa dijelaskan membuat Rahman mendekati pintu itu. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, ia melihat kerumunan orang di sekitar sofa, dan seorang pria paruh baya yang terbaring lemah. "Racun, dia diracun," kata seorang pria berkacamata yang sedang memeriksa denyut nadi pria di sofa. Tanpa berpikir panjang, Rahman mendorong pintu itu terbuka. Saya bisa membantu." Semua mata tertuju padanya. Seorang bodyguard besar langsung menghadang. "Keluar. Ini bukan tempat untukmu." "Tunggu," kata pria berkacamata yang kemudian diketahui sebagai Dr. Farid. "Siapa kamu?" "Saya Rahman, saya mengantar dokumen. Tapi, saya punya pengetahuan tentang pengobatan tradisional. Kakek saya adalah tabib," ujarnya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Bodyguard itu masih mencoba mengusirnya, tapi tiba-tiba dari sofa, terdengar suara lemah Pak Dodi. "Biarkan dia mencoba." Rahman mengambil napas dalam-dalam. Ini bukan lagi tentang mengantar dokumen tepat waktu. Ini tentang menyelamatkan nyawa seseorang. Dan tanpa disadarinya, takdir telah membawanya ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dengan bekal warisan leluhur yang selama ini ia anggap tak berguna di zaman modern. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka tas ranselnya dan mengeluarkan kotak kayu tua peninggalan kakeknya. Pertaruhan antara hidup dan mati akan segera dimulai. Suasana di ruang eksekutif lantai 50 berubah menjadi chaos dalam hitungan detik. Setelah tubuh Pak Dodi limbung dan akhirnya terjatuh di atas karpet Persia yang mewah, kepanikan menyebar bagai virus di antara semua yang hadir di sana. Para asisten, sekretaris, dan staf eksekutif yang tadi dengan percaya diri menjalankan rutinitas bisnis mereka, kini berubah menjadi kerumunan yang tidak berdaya, saling pandang dengan mata penuh ketakutan. "Pindahkan beliau ke sofa. Perlahan," teriak Andi, asisten pribadi Pak Dodi, dengan suara yang berusaha dikendalikan meski wajahnya pucat pasi. "Pindahkan beliau ke sofa. Perlahan," teriak Andi, asisten pribadi Pak Dodi, dengan suara yang berusaha dikendalikan meski wajahnya pucat pasi. Dua bodyguard dengan sigap namun hati-hati mengangkat tubuh Pak Dodi yang mulai kejang-kejang ringan. Keringat dingin sudah membasahi seluruh wajah sang CEO. Matanya terlihat sayu dan kehilangan fokus. Dr. Farid dengan cepat membuka tas medisnya. Tangan yang berpengalaman selama 20 tahun sebagai dokter gemetar untuk pertama kalinya dalam karirnya. Denyut nadinya tidak teratur, 140 per menit dan semakin cepat. Tekanan darah turun drastis. Maria, sang sekretaris, berdiri terpaku di sudut ruangan. Tangannya menutup mulut, mencoba menahan isakan yang ingin keluar. Matanya yang berkaca-kaca tak bisa lepas dari pemandangan mengerikan di hadapannya. Dalam hati, penyesalan yang dalam mulai menggerogoti jiwanya. Aku tidak seharusnya," bisiknya pada diri sendiri, tapi suaranya tenggelam dalam keributan. Salah satu staf muda berlari mendekati Andi dengan wajah panik. "Ambulans masih macet di jalan. Pak, butuh setidaknya 20 menit lagi." 20 menit? Pak Dodi tidak akan bertahan selama itu, balas Andi putus asa, menatap Dr. Farid yang sedang mencoba memberikan oksigen. "Tidak ada cara lain, Dok." Dr. Farid menggeleng, wajahnya suram. "Racun ini, jenisnya tidak saya kenal. Gejalanya mirip sianida tapi ada perbedaan dalam reaksi sarafnya. Saya butuh penawar yang tepat." Di tengah keputusasaan itulah, pintu ruangan terbuka dan Rahman muncul dengan tas ransel usangnya. Pemuda itu terlihat jelas tidak berada di tempat yang semestinya, dengan celana jeans sederhana dan kaos yang sudah pudar warnanya, berdiri kontras di antara kemewahan ruangan eksekutif. "Maaf, saya bisa membantu," ucap Rahman dengan suara yang awalnya ragu, tapi kemudian semakin tegas. "Saya mengenal gejala seperti ini." Bodyguard besar dengan cepat menghadangnya. "Keluar dari sini. Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu." Tapi Rahman tidak menyerah. Matanya tertuju pada tubuh Pak Dodi yang semakin lemah. "Tolong, beri saya kesempatan. Kakek saya adalah tabib terkenal di kampungnya. Saya mewarisi pengetahuannya." Dr. Farid memandangnya skeptis. "Nak, ini bukan main-main. Ini masalah hidup dan mati." "Saya mengerti, dokter," sahut Rahman dengan keyakinan yang mengejutkan untuk usianya.
Tapi jika racunnya bekerja secepat yang Anda katakan, kita tidak punya waktu untuk menunggu ambulans. Beri saya 5 menit saja. Andi, yang sedang memegangi tangan Pak Dodi, tiba-tiba mendengar bisikan lemah dari bosnya. Biarkan dia mencoba. Semua orang di ruangan itu terkejut. Pak Dodi yang sudah hampir kehilangan kesadaran ternyata masih bisa mendengar percakapan mereka. Tapi, Pak, protes bodyguard itu, tidak ada pilihan. Suara Pak Dodi hampir tak terdengar. Rahman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan cepat ia membuka tas ranselnya dan mengeluarkan kotak kayu tua yang penuh dengan ukiran tradisional. Saat kotak itu terbuka, aroma rempah-rempah dan tumbuhan kering memenuhi udara, menciptakan kontras yang aneh dengan aroma parfum mewah dan sterilitas medis yang sudah ada. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Dr. Farid dengan penuh kehati-hatian, mengawasi setiap gerakan pemuda itu. Racun ini menyerang sistem saraf. Jelas Rahman sambil mengambil 3 helai daun kering dan menghaluskannya dengan cepat di sebuah mangkuk kecil. Saya butuh minyak kayu putih dan air hangat. Salah satu asisten segera mengambilkan yang diminta. Tangan Rahman bergerak cepat dan pasti, mencampur daun-daun yang sudah halus dengan minyak dan sedikit air hangat, membentuk pasta berwarna hijau kecoklatan. Tolong bantu saya dudukan beliau, pinta Rahman. Dengan bantuan bodyguard yang masih ragu, Pak Dodi didudukan dengan posisi bersandar. Rahman kemudian mulai memijat pelipis dan leher Pak Dodi dengan pasta itu, menggunakan teknik pijatan tertentu yang dia pelajari dari kakeknya. Teknik pijatan saraf ini akan membantu memperlambat penyebaran racun, jelas Rahman sambil terus memijat dengan gerakan yang teratur. Daun-daun ini akan membantu menetralisir racun melalui pori-pori kulit. Maria, yang masih berdiri di sudut, perlahan mendekat. Matanya penuh dengan harapan campur rasa bersalah. Apakah ini akan berhasil? Rahman menatapnya sekilas, dan entah mengapa, ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres dari wanita itu. Tapi ia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Doakan saja, Bu. 5 menit terasa seperti 5 jam. Semua orang di ruangan itu menahan napas, memandangi Rahman yang terus memijat dengan konsentrasi penuh, dan Pak Dodi yang wajahnya masih pucat namun setidaknya sudah berhenti kejang-kejang. Dan kemudian, tepat seperti yang dijanjikan Rahman, sesuatu yang hampir mustahil terjadi. Detik-detik berlahan seperti tetesan madu yang kental. Ruangan eksekutif yang biasanya dipenuhi suara mesin faks, dering telepon, dan percakapan bisnis, kini sunyi bagai kuburan. Semua mata tertancap pada 2 figur di tengah ruangan. Rahman dengan pakaian sederhananya yang berlumur keringat, dan Pak Dodi yang terbaring lemah di sofa kulit. Sudah 4 menit, bisik salah satu staf dengan suara gemetar, matanya tak lepas dari jam tangan mewahnya. Dr. Farid masih berdiri di samping Rahman, mengawasi setiap gerakan pemuda itu dengan campuran rasa skeptis dan harap. Sebagai dokter lulusan universitas ternama di Eropa, ia sulit mempercayai metode pengobatan tradisional ini, namun keadaan memaksanya untuk memberikan kesempatan. Tekanan darah mulai stabil, lapor Dr. Farid dengan suara yang tak menyembunyikan keheranannya. 120/80. Ini mustahil. Rahman tak menghiraukan komentar itu. Konsentrasinya penuh pada titik-titik saraf yang sedang dipijatnya. Dari kotak kayu tua kakeknya, ia mengambil sebotol kecil berisi minyak berwarna kekuningan. Ini minyak atsiri campuran jahe dan cengkeh. Jelas Rahman sambil menuangkan beberapa tetes ke tangannya. Akan membantu mengembalikan aliran darah yang terganggu oleh racun. Aroma rempah yang kuat segera memenuhi ruangan. Beberapa staf yang berdiri agak jauh pun mencium bau khas yang menusuk hidung namun memberi rasa menenangkan. Bagaimana kau tahu titik-titik pijat yang tepat? Tanya Dr. Farid penasaran, memperhatikan teknik pijatan Rahman yang tampak sangat spesifik. Kakek saya mengajarkan peta saraf manusia. Setiap racun memiliki pola serangan yang berbeda pada sistem saraf. Jawab Rahman singkat sambil terus memijat. Racun ini menyerang saraf otonom. Itu sebabnya denyut nadi tidak teratur dan terjadi keringat dingin. Tiba-tiba, tubuh Pak Dodi bergetar hebat. Mulutnya terbuka dan ia mulai tersedak, mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya. Astaga! Teriak Maria dari sudut ruangan. Wajahnya pucat membayangi. Jangan panik. Perintah Rahman dengan suara yang mengejutkan tegas untuk usianya. Ini reaksi normal.
Racun sedang dikeluarkan dari tubuh. Dengan bantuan Andi, Rahman memiringkan tubuh Pak Dodi agar cairan hitam itu tidak masuk kembali ke saluran pernapasan. Cairan itu berbau menyengat, seperti campuran almond dan bahan kimia. 5 menit. Seru staf yang tadi memperhatikan jam. Semua orang menahan napas. Rahman menghela napas panjang, mengusap keringat di dahinya dengan lengan. Pasta hijau di pelipis dan leher Pak Dodi sudah berubah warna menjadi kehitaman. Dr. Farid segera memeriksa kondisi Pak Dodi. Denyut nadi 95, tekanan darah normal, pernapasan stabil. Suaranya terdengar tak percaya. Dia melewati masa kritis. Suasana hening sejenak, kemudian pecah menjadi desahan lega campur decak kagum. Beberapa staf yang tadi memandang sinis pada Rahman kini melihatnya dengan pandangan berbeda. Tapi kemenangan itu hanya sesaat. Tiba-tiba, alarm di monitor medis Dr. Farid berbunyi. Detak jantung Pak Dodi kembali tidak teratur. "Ada apa sekarang?" tanya Andi dengan panik. Rahman dengan cepat membuka kotak kayunya lagi. Racunnya bekerja dalam 2 tahap. Tahap pertama menyerang sistem saraf, tahap kedua menyerang jantung. Ia mengambil akar-akaran kering dan sebotol minyak berbeda. "Saya butuh air hangat dan handuk." Kali ini, tidak ada yang ragu. Semua bergerak cepat memenuhi permintaan Rahman. Bahkan bodyguard yang tadi ingin mengusirnya sekarang dengan sigap mengambilkan air hangat. Rahman menghaluskan akar-akaran itu dengan air hangat, membentuk pasta baru. "Tolong buka kemejanya." Dengan hati-hati, Andi membuka kemeja putih Pak Dodi yang sudah basah oleh keringat. Rahman mulai mengoleskan pasta itu di dada Pak Dodi, tepat di atas jantung, sambil terus memijat dengan teknik yang berbeda. "Teknik ini diajarkan kakek saya untuk keadaan darurat seperti ini," gumul Rahman, wajahnya menunjukkan konsentrasi penuh. "Kita harus menarik racun yang sudah masuk ke dalam pembuluh darah." 5 menit tambahan berlalu. Kali ini, ketika waktu habis, Pak Dodi membuka matanya. Napasnya masih terengah tapi stabil. "Di mana saya?" Suaranya lemah namun jelas. "Pak Dodi," seru Andi, hampir menangis lega. Rahman tersenyum lelah. Tubuhnya gemetar akibat tekanan yang baru saja dialaminya. "Selamat, Pak. Racunnya sudah dinetralisir. Tapi Anda butuh istirahat." Pak Dodi memandang sekeliling. Matanya akhirnya berhenti pada Rahman. "Kau, penyelamatku." Sebelum Rahman sempat menjawab, tiba-tiba salah satu bodyguard menghampiri Andi dan berbisik sesuatu. Wajah Andi berubah serius. "Kita punya masalah lain," katanya pada semua yang hadir. "Polisi sudah di bawah dan ingin mewawancarai semua orang. Tampaknya ini memang upaya pembunuhan." Rahman menatap kotak kayu kakeknya, menyadari bahwa petualangannya baru saja dimulai. Dan di sudut ruangan, Maria menggigil ketakutan, mengetahui bahwa penyelidikan akan segera mengarah padanya. Setelah kelegaan awal karena Pak Dodi membuka mata, ruangan eksekutif kembali tegang ketika tubuh sang CEO kembali menggigil. Dr. Farid dengan cepat memeriksa monitor medis. Wajahnya berkerut khawatir. Detak jantungnya tidak stabil lagi. 150 dan terus naik. Seru Dr. Farid. Tangannya menekan stetoskop di dada Pak Dodi. "Ada yang salah." Rahman mendekat dengan wajah serius. Matanya memindai setiap perubahan pada kondisi Pak Dodi. "Ini efek kedua dari racunnya. Seperti yang saya khawatirkan, racun ini bekerja berlapis." Dengan gerakan cepat, Rahman kembali membuka kotak kayu warisan kakeknya. Kali ini ia mengeluarkan beberapa jenis akar-akaran yang berbeda dan sebotol minyak berwarna coklat tua. Tangannya bergerak lincah, menghaluskan bahan-bahan tersebut dalam mangkuk kecil. "Racun jenis apa ini?" tanya Andi dengan suara bergetar, sambil memegang tangan Pak Dodi yang semakin dingin. "Menurut pengetahuan kakek saya, ini mirip dengan racun kematian bertahap dari daerah pedalaman Kalimantan," jelas Rahman sambil terus bekerja. "Racun ini dibuat dari campuran beberapa jenis tumbuhan beracun yang bekerja bergantian." Dr. Farid mengangguk pelan. Matanya berbinar penuh ketertarikan medis. Itu menjelaskan mengapa gejalanya tidak konsisten. "Tapi bagaimana kau bisa menetralisirnya?" Rahman menuangkan minyak coklat ke dalam campuran akar-akaran yang sudah halus.
Setiap racun memiliki penawarnya. Kakek saya selalu bilang, alam sudah menyediakan segala obat, kita hanya perlu tahu cara menemukannya. Saat Rahman sedang menyiapkan ramuan, Pak Dodi tiba-tiba kejang lebih hebat dari sebelumnya. Mulutnya berbusa dan matanya mendelik ke atas. Tolong! Dia tidak bisa bernapas. Teriak Maria dari sudut ruangan. Wajahnya basah oleh air mata. Rahman tidak panik. Dengan tenang yang mengejutkan, ia mengambil sejumput bubuk dari botol kecil lainnya dan menaburkannya di bawah hidung Pak Dodi. Aroma mint yang kuat segera menyebar. Ini akan menghentikan kejangnya untuk sementara, kata Rahman. Tapi kita hanya punya waktu 5 menit sebelum racun tahap ketiga bekerja. 5 menit. Waktu yang singkat itu terasa seperti beban berat bagi semua orang di ruangan. Bahkan para bodyguard yang biasanya tak menunjukkan emosi, kini berdiri dengan wajah tegang. Semua, mundur, beri mereka ruang. Perintah Andi, mengusir staf-staf yang hanya bisa menonton. Rahman mulai mengoleskan ramuan baru di dada dan perut Pak Dodi. Kali ini, ia tidak hanya memijat, tetapi juga menekan titik-titik tertentu dengan ibu jarinya. Tolong pegang bahunya, pinta Rahman pada 2 bodyguard. Ini mungkin akan terasa sakit. Begitu bodyguard memegangi bahu Pak Dodi, Rahman menekan titik di ulu hati dengan kuat. Pak Dodi menjerit lemah, tubuhnya melengkung. Apa yang kau lakukan? Protes Dr. Farid. Memaksa racun untuk berkumpul di satu tempat sebelum dinetralisir. Jawab Rahman singkat, tak mengalihkan perhatian dari pekerjaannya. Dengan keterampilan yang memukau, Rahman terus bekerja. Ia mengambil jarum perak dari kotak kayunya, sebuah set jarum akupunktur kuno yang diwariskan turun-temurun. Kau akan melakukan akupunktur? Di kondisi seperti ini? Tanya Dr. Farid dengan nada tidak percaya. Harus, jawab Rahman pendek. Ini satu-satunya cara untuk mengeluarkan sisa racun dari aliran darah. Satu persatu jarum ditancapkan dengan presisi di titik-titik tertentu di tubuh Pak Dodi. Rahman bekerja dengan keyakinan penuh, seolah telah melakukan ini ribuan kali. Padahal, ini pertama kalinya ia menggunakan pengetahuan warisan kakeknya dalam situasi sesungguhnya. 2 menit lagi, peringatkan salah satu staf yang masih setia memantau waktu. Tiba-tiba, monitor jantung berbunyi keras. Detak jantung Pak Dodi melonjak drastis. 200. Ini berbahaya, teriak Dr. Farid. Rahman mengambil napas dalam. Ini reaksi terakhir sebelum racun keluar. Tolong, siapkan baskom. Andi dengan sigap mengambil baskom logam dari meja samping. Tidak lama kemudian, tubuh Pak Dodi bergetar hebat dan ia muntah lebih banyak cairan hitam. Kali ini disertai gumpalan-gumpalan kecil. 5 menit. Waktu habis. Seru staf yang memegang jam. Semua orang memandang Pak Dodi dengan napas tertahan. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian berlalu. Lalu, secara ajaib, detak jantung di monitor mulai stabil. 120, 110, 95. Akhirnya berhenti di 85. Warna merah muda mulai kembali ke pipi Pak Dodi. Napasnya yang tadi tersengal-sengal kini dalam dan teratur. Dr. Farid memeriksa dengan seksama, lalu berbalik pada semua yang hadir dengan ekspresi tak percaya. Dia selamat. Semua tanda vital normal. Suasana hening sejenak, kemudian pecah menjadi tepuk tangan dan tangisan kelegaan. Bahkan bodyguard yang paling tegar pun mengusap air mata. Pak Dodi membuka matanya, kali ini dengan kesadaran penuh. Aku masih hidup. Rahman tersenyum lelah. Tubuhnya gemetar akibat tekanan yang baru saja dialaminya. Selamat, Pak. Racunnya sudah bersih dari tubuh Anda. Tapi sebelum ada yang bisa merayakan, tiba-tiba salah satu bodyguard menghampiri Andi dengan wajah pucat. Pak Andi, kita ada masalah. Maria, dia hilang. Ruangan eksekutif yang megah itu kini dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan lagi ketegangan yang mencekam, melainkan rasa hormat dan takjub yang dalam. Semua mata tertuju pada Rahman, pemuda berpenampilan sederhana yang baru saja melakukan hal yang mustahil menurut standar medis modern. Pak Dodi perlahan-lahan mencoba untuk duduk, dengan bantuan Andi dan salah satu bodyguard. Wajahnya masih pucat, namun sorot matanya sudah kembali tajam dan penuh kesadaran. Air, saya butuh air.
Pinta Pak Dodi dengan suara yang masih serak namun jelas. Dr. Farid segera mengambilkan segelas air putih, lalu memeriksa kembali tanda-tanda vital pasiennya. Saya tidak percaya. Tekanan darah 110/70, denyut nadi 80, saturasi oksigen 98%. Ini seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Dodi meneguk airnya perlahan, lalu memandang Rahman yang masih berdiri agak jauh dengan kotak kayu tua di tangannya. Kamu, siapa namamu? Saya Rahman, Pak. Saya seharusnya mengantar dokumen untuk Anda pagi ini, jawab Rahman sambil menunjukkan amplop yang sempat terlupakan dalam kekacauan tadi. Anda tidak hanya mengantar dokumen, Rahman. Anda menyelamatkan hidup saya, ujar Pak Dodi, matanya berkaca-kaca. Bagaimana cara Anda melakukannya? Rahman mendekat, membuka kotak kayunya. Ini adalah warisan dari kakek saya, Pak. Beliau adalah tabib tradisional di kampung kami. Sejak kecil, saya belajar berbagai jenis tanaman obat dan teknik pengobatan tradisional. Dr. Farid ikut mendekat, penasaran. Boleh saya lihat isi kotak itu? Dengan sedikit ragu, Rahman menyerahkan kotak kayunya. Dr. Farid memeriksa isinya dengan hati-hati. Berbagai daun kering, akar-akaran, botol-botol minyak, dan alat-alat tradisional lainnya. Luar biasa, gumam Dr. Farid. Tanaman-tanaman ini, beberapa di antaranya saya kenal memiliki khasiat medis yang sudah terbukti secara ilmiah. Tapi kombinasi dan penggunaannya. Kakek saya selalu bilang, ilmu pengobatan modern dan tradisional seharusnya saling melengkapi, bukan saling menggantikan, ucap Rahman dengan sopan. Pak Dodi mengangguk perlahan. Wajahnya menunjukkan apresiasi yang mendalam. Rahman, saya berhutang nyawa pada Anda. Tidak banyak orang yang mau mengambil risiko seperti yang Anda lakukan tadi. Andi yang selama ini diam, tiba-tiba menyela. Pak, tentang Maria, dia menghilang. Dan kami menemukan ini di tempat sampah. Ia menyodorkan sebuah ponsel yang sudah hancur. Pak Dodi mengerutkan kening. Maria, sekretaris saya. Sepertinya dia ada kaitannya dengan percobaan pembunuhan ini. Pak, jelas Andi. Dia yang membawakan kopi pagi tadi, dan sekarang dia menghilang. Rahman teringat sesuatu. Maaf, Pak, tadi saya perhatikan, ketika saya pertama kali masuk, wajah Bu Maria sangat pucat dan tangannya gemetar. Seperti orang yang sangat ketakutan. Dr. Farid menambahkan, dan gejala yang Pak Dodi alami memang konsisten dengan keracunan melalui minuman. Pak Dodi menghela napas panjang. Wajahnya berubah sedih. Maria sudah bekerja dengan saya selama 3 tahun. Mengapa dia melakukan ini? Salah satu bodyguard menghampiri. Pak, polisi sudah sampai. Mereka ingin mewawancarai semua orang, termasuk. Ia menunjuk ke arah Rahman, pemuda ini. Rahman tampak gugup. Saya hanya kebetulan berada di sini, Pak. Saya masih harus mengantar paket lainnya. Tidak, kata Pak Dodi tegas. Anda tidak pergi kemana-mana. Andi, tolong antar Rahman ke ruang meeting yang lebih nyaman. Saya ingin berbicara dengannya setelah urusan dengan polisi selesai. Andi mengangguk. Baik, Pak. Tapi pertama, mungkin lebih baik Rahman membersihkan diri dulu. Baju Anda kotor oleh cairan tadi, katanya pada Rahman. Rahman melihat bajunya yang memang belepotan oleh campuran ramuan dan cairan yang dimuntahkan Pak Dodi tadi. Iya, memang. Tapi saya tidak membawa baju ganti. Kami akan menyediakannya, ujar Andi sambil memandu Rahman keluar ruangan. Sebelum pergi, Pak Dodi memanggil Rahman. Rahman, terima kasih. Hutang saya pada Anda tidak akan pernah bisa terlunasi. Rahman hanya tersenyum simpul. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Pak. Kakek saya selalu bilang, jika kita punya kemampuan untuk menolong, maka itu adalah kewajiban kita. Saat Rahman meninggalkan ruangan, semua orang yang hadir memandangnya dengan rasa hormat. Bodyguard yang tadi ingin mengusirnya sekarang malah membukakan pintu untuknya. Dr. Farid mendekati Pak Dodi. Saya harus jujur, Pak, apa yang dilakukan pemuda itu di luar pemahaman medis saya. Tapi hasilnya tidak bisa dibantah. Pak Dodi mengangguk.
Matanya masih menatap pintu yang baru saja ditutup setelah kepergian Rahman. Dia bukan sekadar pemuda biasa, dokter. Ada sesuatu yang khusus pada dirinya. Dan saya bermaksud untuk memastikan bahwa bakatnya tidak terbuang sia-sia. Sementara itu, di lift menuju lantai bawah, Andi memandang Rahman dengan penuh rasa ingin tahu. Kau tahu, dalam 10 tahun saya bekerja dengan Pak Dodi, tidak pernah ada orang yang membuatnya terkesan seperti ini. Rahman hanya tersenyum malu, tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah 5 menit penentu yang baru saja dilaluinya. Warisan kakeknya yang selama ini dianggap kuno, ternyata masih memiliki tempat bahkan di dunia modern yang serba canggih ini. Sore itu, setelah semua kekacauan mulai mereda, Rahman dibawa ke sebuah ruang meeting mewah di lantai 48. Ruangan itu memiliki pemandangan spektakuler ke seluruh penjuru Jakarta, membuatnya merasa seperti berada di dunia yang berbeda sama sekali dari kehidupan sehari-harinya di pemukiman kumuh. Silakan duduk, Rahman, kata Andi sambil menunjuk ke kursi kulit yang mewah. Pak Dodi akan segera bergabung dengan kita. Dia masih berbicara dengan polisi. Rahman duduk dengan hati-hati, merasa tidak nyaman dengan kemewahan di sekelilingnya. Pakaiannya sudah diganti dengan setelan bisnis sederhana yang disediakan perusahaan, membuatnya tampak seperti eksekutif muda meski raut wajahnya masih menunjukkan kegugupannya. Apakah Pak Dodi benar-benar akan baik-baik saja? Tanya Rahman pada Andi. Andi mengangguk sambil tersenyum. Berkat kamu, ya. Dokter Farid sudah memastikan racunnya benar-benar hilang dari tubuhnya. Mereka masih melakukan pemeriksaan darah untuk memastikan, tapi secara umum, kondisinya stabil. Tidak lama kemudian, pintu ruangan terbuka dan Pak Dodi masuk dengan didampingi 2 orang bodyguard. Wajahnya masih sedikit pucat, tapi langkahnya sudah mantap dan penuh wibawa. Rahman, sapa Pak Dodi sambil duduk di seberangnya. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf karena telah menahanmu begitu lama. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak sehat, jawab Rahman sopan. Pak Dodi mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Saya sudah melakukan pemeriksaan latar belakangmu. Maaf atas ketidaknyamanannya, tapi setelah kejadian pagi ini, saya harus lebih berhati-hati. Rahman mengerti. Saya paham, Pak. Dari yang saya ketahui, kamu tinggal bersama ibumu yang sakit sakti di daerah pemukiman sederhana. Kamu bekerja serabutan untuk membiayai pengobatan ibumu, dan pagi ini kamu seharusnya mengantar dokumen sebagai kurir paruh waktu, ujar Pak Dodi, matanya penuh simpati. Rahman menunduk. Iya, Pak. Ibu saya menderita diabetes dan komplikasi ginjal. Biaya pengobatannya cukup besar. Pak Dodi bertukar pandang dengan Andi, lalu kembali menatap Rahman. Rahman, saya ingin menawarmu sesuatu. Sesuatu yang saya rasa pantas untuk jasamu yang luar biasa. Rahman tampak bingung. Saya tidak mengharapkan imbalan apapun, Pak. Saya hanya melakukan apa yang benar. Itu yang membuatmu lebih spesial, kata Pak Dodi sambil tersenyum. Tapi di dunia bisnis, kita harus menghargai setiap kontribusi. Apalagi kontribusi yang menyelamatkan nyawa. Andi mengangguk setuju. Yang Pak Dodi katakan benar, Rahman. Kamu pantas mendapatkan apresiasi. Pak Dodi mengambil sebuah dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Saya ingin menawarmu 2 hal. Pertama, pekerjaan tetap di perusahaan ini sebagai konsultan pengobatan tradisional dengan gaji yang layak. Rahman terkejut. Konsultan? Tapi saya tidak punya pendidikan formal, Pak. Pengetahuanmu yang menyelamatkan nyawa saya lebih berharga daripada ijazah manapun, sahut Pak Dodi. Dan kedua, dia berhenti sejenak, memastikan Rahman benar-benar memperhatikan. Saya ingin memberikanmu 15% saham grup Dermawan. Rahman terdiam, matanya membelalak. Saham? 15%? Tapi, itu mustahil, Pak. Itu terlalu besar. Andi tersenyum melihat reaksi Rahman. Kamu tidak salah dengar, Rahman. 15% saham grup Dermawan. Tapi, kenapa? Tanya Rahman masih tidak percaya. Pak Dodi menjelaskan dengan serius. Karena beberapa alasan. Pertama, sebagai rasa terima kasih yang pantas untuk seseorang yang menyelamatkan nyawa saya. Kedua,
sebagai investasi perusahaan pada pengetahuan tradisional yang kamu miliki. Dan ketiga, dia mengambil napas dalam. Dengan menjadi pemegang saham, kamu akan memiliki kepentingan langsung dalam kesuksesan perusahaan ini. Saya ingin pengetahuan tradisionalmu bisa dikembangkan dan diintegrasikan dengan bisnis kami. Rahman masih terpana. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu besar. Pertimbangkan baik-baik, kata Pak Dodi. Tapi izinkan saya menjelaskan konsekuensinya. Dengan 15% saham, kamu akan menjadi salah satu pemegang saham terbesar kedua setelah saya. Kamu akan mendapatkan dividen rutin, memiliki suara dalam rapat direksi, dan tentu saja, tanggung jawab yang lebih besar. Anda akan menjadi miliuner dalam semalam, Rahman, tambah Andi. Tapi yang lebih penting, kamu akan memiliki platform untuk mengembangkan warisan kakekmu. Rahman memikirkan ibunya, tentang biaya pengobatan yang selama ini membebaninya, tentang kehidupan mereka yang serba kekurangan. Lalu ia teringat pesan kakeknya, ilmu pengobatan adalah untuk membantu sesama, bukan untuk mencari kekayaan. Pak Dodi, ucap Rahman akhirnya, saya sangat berterima kasih atas tawaran ini. Tapi bolehkah saya meminta sesuatu? Tentu saja, jawab Pak Dodi penasaran. Daripada 15% saham untuk saya pribadi, bisakah sebagian darinya digunakan untuk mendirikan klinik pengobatan tradisional gratis untuk masyarakat tidak mampu? Pinta Rahman. Seperti yang kakek saya lakukan dulu. Pak Dodi terdiam sejenak. Lalu wajahnya merekah senyum lebar. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kebanyakan orang akan memikirkan diri sendiri, tapi kamu justru memikirkan orang lain. Jadi setuju? Tanya Rahman penuh harap. Lebih dari sekedar setuju, jawab Pak Dodi. Kita akan menggunakan 10% untuk mendirikan yayasan dan klinik di seluruh Indonesia, dan 5% untukmu pribadi. Kamu tetap perlu hidup layak dan merawat ibumu, bukan? Air mata mulai menggenang di mata Rahman. Terima kasih, Pak. Ini lebih dari yang pernah saya impikan. Besok, kita akan bertemu dengan pengacara untuk memproses semuanya, kata Pak Dodi. Dan Andi akan membantumu menemukan tempat yang cocok untuk klinik pertama. Saat mereka berjabat tangan, Rahman menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Bukan karena kekayaan yang akan didapatkannya, tapi karena kesempatan untuk mewujudkan visi kakeknya, membawa pengobatan tradisional kepada mereka yang membutuhkan, dengan cara yang modern dan berkelanjutan. Warisan seorang kakek dari desa terpencil, melalui cucunya, akan segera menyentuh ribuan kehidupan. Dan semua itu berawal dari 5 menit yang mengubah segalanya. Keesokan harinya, kantor pusat grup dermawan di Jakarta menjadi pusat perhatian nasional. Puluhan wartawan dari berbagai media berkumpul di lobi utama. Kamera dan peralatan wawancara mereka sudah siap merekam peristiwa penting yang akan diumumkan. Desas-desus tentang percobaan pembunuhan terhadap Pak Dodi dan penyelamatan ajaib oleh seorang pemuda miskin sudah menyebar bagai wildfire. Di lantai 50, Rahman berdiri di depan cermin besar di kamar mandi eksekutif, memandangi penampilannya yang baru. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna navy blue yang dibuat khusus, dengan kemeja putih bersih dan dasi sederhana. Penampilannya yang sekarang kontras sekali dengan pemuda berkaus usang yang mengantarkan dokumen 2 hari lalu. Gugup? Tanya Andi yang muncul di belakangnya. Rahman mengangguk jujur. Sangat. Saya tidak pernah membayangkan harus menghadapi konferensi pers. Tenang saja, hibur Andi sambil menepuk bahu Rahman. Yang perlu kau lakukan adalah bersikap natural. Ceritakan saja apa yang terjadi sesuai fakta. Pak Dodi masuk ruangan dengan langkah percaya diri. Semua sudah siap? Media sudah menunggu di bawah. Pak Dodi, Rahman memandang bos barunya dengan serius. Apakah tidak sebaiknya kita tidak mengumumkan nilai persentase sahamnya? Itu bisa menimbulkan. Justru harus transparan, potong Pak Dodi. Di dunia bisnis, kejujuran dan transparansi adalah kunci kepercayaan. Selain itu, ini akan menjadi pesan kuat kepada pihak tertentu, bahwa upaya mereka gagal total. Mereka turun ke lantai press conference di mana puluhan kamera sudah siap. Begitu ketiganya muncul, kilatan lampu kamera menyala-nyala, membuat Rahman sedikit silau. Pak Dodi membuka konferensi pers dengan pernyataan resmi.
Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Saya ingin mengklarifikasi beberapa peristiwa yang terjadi 2 hari lalu, dan mengumumkan keputusan penting untuk masa depan grup Dermawan. Ruangan hening. Semua wartawan menyimak dengan seksama. Pertama, memang benar ada upaya percobaan pembunuhan terhadap diri saya melalui racun yang dicampurkan dalam minuman saya. Berkat pertolongan cepat dari pemuda di samping saya, Rahman, nyawa saya terselamatkan. Semua mata beralih ke Rahman yang tersipu malu. Kedua, lanjut Pak Dodi, sebagai bentuk apresiasi dan kepercayaan saya dengan ini memberikan 15% saham grup Dermawan kepada Rahman. Ruangan langsung gempar. Para wartawan saling pandang, beberapa langsung mengetik cepat di laptop mereka. Seorang wartawan dari media terkemuka langsung mengacungkan tangan. Pak Dodi, bisakah konfirmasi nilai dari 15% saham tersebut? Pak Dodi tersenyum. Nilai pasarnya sekitar 3 triliun rupiah. Gempar kedua yang lebih keras mengguncang ruangan. Beberapa wartawan bahkan terbatuk-batuk karena tidak percaya. Wartawan lain menanyai Rahman, "Bisa ceritakan bagaimana perasaan Anda menerima hadiah sebesar itu?" Rahman mengambil napas dalam sebelum menjawab, "Saya masih sulit mempercayainya. Tapi yang lebih penting dari nilai materi adalah kesempatan yang saya dapatkan untuk membantu lebih banyak orang." Wartawan wanita dari stasiun TV nasional bertanya, "Apa rencana Anda dengan kekayaan yang tiba-tiba Anda dapatkan?" Dengan tenang, Rahman menjawab, 10% dari saham tersebut akan digunakan untuk mendirikan Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia yang akan membangun klinik-klinik gratis di seluruh pelosok negeri. Sedangkan 5% sisanya maaf, itu urusan pribadi saya. Jawaban ini justru membuat decak kagum bergema di seluruh ruangan. Bahkan para wartawan yang sudah terbiasa dengan berita-berita spektakuler pun terkesima dengan kedermawanan dan kesadaran sosial pemuda di depan mereka. Konferensi pers itu disiarkan langsung oleh beberapa stasiun TV nasional. Di seluruh penjuru Indonesia, reaksi masyarakat beragam. Di warung-warung kopi, para pengunjung berdebat panas. "Gila, 3 triliun. Cuma karena bantu orang," ujar seorang bapak-bapak. Tapi yang lain membela, "Dia menyelamatkan nyawa. Bro, lagi pana dia kan mau gunakan untuk bantu orang lain juga." Di rumah sakit tempat Ibu Rahman dirawat, para perawat dan dokter berkumpul di ruang tunggu, menyaksikan televisi dengan mata terbelalak. "Bu Siti, itu anak ibu," teriak seorang perawat pada Ibu Rahman yang terbaring di tempat tidur. Bu Siti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Air mata bahagia mengalir di pipinya yang keriput. "Anakku, anakku yang baik." Tapi tidak semua reaksi positif. Di sebuah kantor mewah di sudut lain Jakarta, Hendrawan, rival bisnis Pak Dodi, melempar remote control ke arah televisi. "Bodoh. Siapa yang mau memberi 15% saham hanya karena pertolongan pertama?" geramnya. Orang kepercayaannya yang berdiri di sampingnya menambahkan, "Tapi ini membuat Pak Dodi dapat simpati publik, bos. Saham grup Dermawan naik 8% pagi ini." Hendrawan mengutuk keras. "Dan sekarang ada orang baru yang harus kita hadapi. Rahman, siapakah kau sebenarnya?" Sementara itu, di media sosial, tagar Rahman 3 triliun menjadi trending topik nomor 1. Berbagai komentar bermunculan, dari yang mendukung sampai yang sinis. "Respect buat Rahman. Tetap rendah hati meski jadi miliuner mendadak," tulis seorang netizen. Tapi ada juga yang mengejek. "Dia cuma beruntung aja. Kebetulan lagi ada di tempat yang tepat." Namun satu hal yang pasti, dalam semalam, Rahman yang tadinya pemuda miskin tak dikenal, kini menjadi buah bibir seluruh negeri. Dan konsekuensi dari ketenaran ini akan segera ia rasakan, baik yang positif maupun yang mengancam. Kehidupannya yang sederhana telah berubah selamanya, dan ujian sebenarnya sebagai salah satu pemegang saham perusahaan besar baru saja dimulai. 3 hari setelah pengumuman yang menggemparkan itu, Rahman tiba di Dermawan Tower dengan mobil sedan yang disediakan perusahaan. Pengemudi pribadinya, Pak Jono, membukakan pintu dengan sopan. "Selamat pagi, Tuan Rahman," sapa Pak Jono dengan hormat. Rahman masih merasa tidak nyaman dengan perlakuan istimewa ini. "Terima kasih, Pak Jono. Tapi tolong panggil saya Rahman saja." "Maaf, Tuan, itu melawan protokol perusahaan,"
jawab Pak Jono sambil tersenyum. Di lobi, semua karyawan yang berpapasan memberinya penghormatan. Beberapa berbisik-bisik saat ia lewat, tapi Rahman berusaha untuk tidak memperdulikannya. Ia langsung menuju lift eksekutif menuju lantai 48 di mana kantor barunya berada. Kantor yang disiapkan untuknya membuatnya terpana. Ruangan seluas 50 meter persegi dengan furnitur modern, sebuah meja kerja besar dari kayu jati, dan pemandangan kota Jakarta yang memukau dari jendela kaca dari lantai ke langit-langit. Selamat pagi, Tuan Rahman. Sapa seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi. Saya Ibu Sari, asisten pribadi Anda. Rahman tersenyum nervous. Selamat pagi, Bu Sari. Mohon bimbingannya. Tentu saja, jawab Ibu Sari sambil menyerahkan setumpuk dokumen. Ini agenda hari ini. Pukul 10 ada rapat dengan tim legal untuk membahas pembentukan yayasan. Pukul 13 lunch meeting dengan vendor peralatan medis. Dan pukul 15 kunjungan ke lokasi calon klinik pertama. Rahman menghela napas. Ini banyak sekali. Tenang, Anda akan segera terbiasa, hibur Ibu Sari. Sekarang, mari kita mulai dengan email-email yang perlu dibalas. Tak lama kemudian, Andi mengetuk pintu dan masuk. Rahman, ada sedikit masalah. Beberapa direksi senior tidak setuju dengan alokasi dana untuk yayasan. Mereka ingin bertemu dengan Anda. Rahman merasa deg-degan. Direksi senior? Apakah saya harus menghadapi mereka sendirian? Jangan khawatir, kata Andi. Pak Dodi akan menemani Anda. Tapi sebagai pemegang saham 5%, Anda harus bisa membela keputusan Anda sendiri. Rapat dengan direksi dilakukan di ruang boardroom yang mewah. 8 orang eksekutif senior duduk mengelilingi meja panjang, memandangi Rahman dengan berbagai ekspresi, ada yang ramah, ada yang skeptis, dan ada yang terang-terangan tidak suka. Jadi Anda orang yang membuat gempar itu, ujar seorang direktur berusia sekitar 60 tahun dengan nada sedikit merendahkan. Boleh tahu latar belakang pendidikan Anda? Pak Dodi yang duduk di samping Rahman segera membela. Pak Hendro, kita sudah membahas ini. Kontribusi Rahman tidak diukur dari ijazahnya. Tapi Rahman menjawab dengan tenang. Saya lulusan SMA, Pak. Tapi saya membawa pengetahuan turun-temurun yang tidak diajarkan di bangku sekolah manapun. Direktur lain, seorang wanita elegan bernama Ibu Rina, bertanya lebih sopan. Bisakah Anda menjelaskan visi untuk yayasan ini? Kami khawatir ini akan menjadi beban finansial untuk perusahaan. Rahman berdiri, mengambil remote presentation. Ibu, Bapak, jika saya boleh menjelaskan. Ia menekan tombol dan presentasi tentang rencana yayasan muncul di layar. Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia tidak akan menjadi beban, justru akan menjadi aset. Kita akan mengintegrasikan pengobatan modern dan tradisional, menciptakan model bisnis yang sustainable. Ia melanjutkan dengan keyakinan yang membuat semua direksi terkesan. Kita bisa mengembangkan produk herbal yang sudah terstandarisasi, membuka klinik dengan model franchise, dan yang paling penting, membangun citra perusahaan sebagai perusahaan yang peduli sosial. Pak Hendro masih skeptis. Teorinya bagus, tapi eksekusinya. Untuk klinik pertama, jelas Rahman, kita akan buka di daerah tempat saya tinggal. Biaya operasionalnya sudah saya hitung, dan dengan sistem bagi hasil dengan praktisi tradisional setempat, kita bisa break even dalam 6 bulan. Presentasi Rahman berlangsung selama 30 menit, dan di akhir sesi, bahkan para direksi yang paling skeptis pun mulai melunak. Ibu Rina tersenyum. Saya terkesan. Pengetahuan bisnis Anda cukup baik untuk seseorang yang baru masuk dunia ini. Setelah rapat, Pak Dodi memeluk bahu Rahman. Luar biasa. Kau tahu, beberapa dari mereka sudah berusaha menggagalkan proyek-proyek saya selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, kau berhasil meyakinkan mereka. Rahman tersenyum lega. Saya hanya mengatakan apa yang saya percayai, Pak. Di sore hari, saat Rahman berkunjung ke lokasi calon klinik pertama di daerah pemukimannya, warga sudah menunggu dengan antusias. Rahman, anak kita yang sukses, teriak Mbah Darmo, tetangganya. Tapi tidak semua menyambut dengan gembira. Beberapa pemuda seusianya memandangnya dengan iri. Jadi pinter ya sekarang? Sudah dapat mobil mewah dan bodyguard?
Sindir salah satu dari mereka. Rahman mendekati mereka. Ari, Tono, ini masih saya, Rahman yang dulu. Mobil dan bodyguard itu kewajiban dari perusahaan, bukan kemauan saya. Tapi kau sekarang jadi orang kaya, sementara kami masih miskin seperti ini, balas Ari dengan nada kesal. Rahman memandang mereka dengan serius. Kalau kalian mau, saya butuh tim untuk mengelola klinik ini. Gajinya mungkin tidak fantastis, tapi cukup untuk hidup layak. Muka Ari dan Tono berubah. Serius? Kau tidak bercanda? Bisnis yang baik adalah bisnis yang mengangkat semua orang di sekitarnya, kata Rahman. Kita akan membangun ini bersama-sama. Saat matahari terbenam, Rahman berdiri di depan lahan kosong yang akan menjadi klinik pertamanya. Dalam hatinya, ia berjanji akan membuktikan bahwa keputusan Pak Dodi tidak salah, bahwa seorang pemuda dari kampung miskin pun bisa membuat perubahan berarti. Tapi di kejauhan, seorang pria bertopi rendah mengamatinya dari dalam mobil. Ponsel di tangannya menyala, mengirim pesan, target sedang tidak dijaga ketat, bisa bergerak kapan saja. Ancaman terhadap hidupnya ternyata belum berakhir. Malam itu, Rahman pulang ke apartemen sementara yang disediakan perusahaan di kawasan Menteng. Setelah seharian menjalani berbagai rapat dan kunjungan, tubuhnya terasa lelah namun pikirannya masih aktif. Ia berdiri di balkon lantai 15, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Masih sulit dipercaya, gumamnya pada diri sendiri. Dari gubuk reot di bantaran kali, kini ia tinggal di apartemen mewah dengan fasilitas lengkap. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dari layar terpanggil nomor yang tidak dikenali. Halo? Sapa Rahman dengan hati-hati. Rahman? Ini Maria. Suara di seberang terdengar gemetar dan terburu-buru. Aku ingin minta maaf, dan ingin memperingatkanmu. Rahman langsung waspada. Maria? Di mana kamu? Polisi sedang mencarimu. Aku tahu, tapi dengar dulu, desak Maria. Mereka akan mencarimu juga sekarang. Hendrawan marah besar karena rencananya gagal. Siapa Hendrawan? Tanya Rahman sambil berjalan menjauh dari balkon. Instingnya mengatakan bahwa ini pembicaraan serius. Rival bisnis Pak Dodi. Dialah yang menyuruhku menaruh racun di kopi Pak Dodi. Jelas Maria, suaranya parau. Dan sekarang, dia mengira kau bekerja sama dengan polisi. Rahman merasa dadanya sesak. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menolong Pak Dodi. Aku percaya padamu, Rahman, kata Maria. Tapi Hendrawan tidak. Dia punya orang di dalam kepolisian yang memberitahunya bahwa kau akan menjadi saksi kunci dalam persidangan nanti. Persidangan? Tapi aku bahkan tidak memberikan pernyataan resmi ke polisi, protes Rahman. Sudah terlambat, bisik Maria. Mereka akan... Tiba-tiba suara Maria terputus. Rahman mendengar teriakan dan suara barang-barang jatuh di seberang telepon. Kemudian sambungan terputus. Maria! Maria! Panggil Rahman, tapi yang terdengar hanya nada sambung. Dengan tangan gemetar, Rahman segera menelepon Pak Dodi. Pak, saya baru saja dapat telepon dari Maria. Dia dalam bahaya. Pak Dodi yang terdengar masih terbangun langsung siaga. Apa yang terjadi? Jelaskan. Rahman menceritakan seluruh percakapan singkat itu. Dia bilang seseorang bernama Hendrawan akan memburuku. Dengarkan baik-baik, Rahman, kata Pak Dodi dengan suara tegas. Jangan keluar apartemen. Aku akan mengirim bodyguard tambahan. Hendrawan memang berbahaya, tapi dia tidak akan berani menyerang langsung. Tak sampai 10 menit kemudian, 2 bodyguard tambahan tiba di apartemen Rahman. Salah satunya adalah Bima, bodyguard yang dulu ingin mengusirnya saat pertama kali bertemu. Kami akan mengawasi Anda 24 jam, Tuan Rahman, kata Bima dengan profesional. Rahman menggeleng. Tolong, jangan panggil saya, Tuan. Kita teman saja. Bima tersenyum tipis. Baik, Rahman. Tapi untuk malam ini, kami harus melakukan prosedur keamanan standar. Malam itu, Rahman sulit tidur. Setiap suara kecil membuatnya terjaga. Pikirannya melayang kepada ibunya yang masih di rumah sakit.
Apakah ibunya juga dalam bahaya? Keesokan paginya, saat akan berangkat ke kantor, sesuatu yang aneh terjadi. Begitu mobil yang membawanya keluar dari basement apartemen, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor langsung mengikuti mereka. "Kita ada tail," lapor sopir pada Bima yang duduk di samping Rahman. Bima segera menelepon posko keamanan. "Al-Patim, kita diikuti. Mobil hitam Toyota Avanza, tanpa plat. Request backup segera." Rahman merasa jantungnya berdebar kencang. "Apa yang harus kita lakukan?" "Tenang," kata Bima sambil mengeluarkan pistol dari pinggangnya. "Kami sudah terlatih untuk situasi seperti ini." Mobil mereka belok tajam ke sebuah jalan kecil, diikuti oleh dua mobil pengawal lainnya yang tiba-tiba muncul dari persimpangan. Dalam sekejap, mereka berhasil memblokir mobil pengejar. Tapi sebelum mereka bisa menangkap pengejar, mobil hitam itu berhasil menerobos blokade dan melarikan diri. "Celaka," umpat Bima. "Mereka terlalu cepat." Sesampainya di kantor, Rahman langsung menuju ruangan Pak Dodi. "Kami harus lakukan sesuatu tentang ini," desak Rahman. "Mereka mencoba menyerang kami pagi tadi." Pak Dodi mengangguk serius. "Aku sudah tahu. Tim keamanan sudah melaporkan. Tapi kita punya masalah lain." Ia menyerahkan sebuah surat kepada Rahman. Rahman membuka surat itu. Isinya sederhana tapi mengerikan. "Berhenti mengganggu bisnis kami atau kamu dan ibumu akan menyesal." Wajah Rahman pucat. "Ibu, mereka mengancam ibu saya." "Tenang," kata Pak Dodi. "Aku sudah memindahkan ibumu ke rumah sakit khusus dengan keamanan ketat. Dia aman." Tapi Rahman menggigit bibirnya. "Ini sudah keterlaluan. Kita tidak bisa terus-menerus bersembunyi." "Apa yang kau usulkan?" tanya Pak Dodi. Rahman berdiri, matanya berbinar dengan tekad. "Alih-alih bersembunyi, kita harus melawan. Saya punya ide." Malam itu, dengan pengawalan ketat, Rahman mengunjungi ibunya di rumah sakit. Bu Siti tampak lebih sehat, tapi wajahnya mengkhawatirkan. "Nak, katanya ada orang yang ingin mencelakaimu," tanya Bu Siti dengan suara lemah. Rahman memegang tangan ibunya. "Jangan khawatir, Bu. Semua akan baik-baik saja. Ibu yang penting sembuh." Tapi dalam hatinya, Rahman berjanji akan mengakhiri semua ancaman ini. Warisan kakeknya bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit, tapi juga tentang keberanian melawan ketidakadilan. Dan saat ia meninggalkan rumah sakit, matanya menatap tajam ke kegelapan, siap menghadapi apapun yang datang. Ancaman-ancaman ini justru membuatnya semakin yakin bahwa jalan yang dipilihnya adalah benar. Keesokan paginya, Rahman mengadakan rapat darurat di kantornya dengan tim keamanan dan beberapa orang kepercayaan Pak Dodi. Suasana di ruang rapat tebal dengan ketegangan, wajah-wajah serius menghadap pada presentasi yang menunjukkan pola-pola serangan terhadap Rahman. "Berdasarkan analisis kami," jelas Bima sambil menunjuk ke layar, "serangan terhadap Rahman sangat rencana dan yang paling mengkhawatirkan, mereka tahu setiap pergerakan kita." Pak Dodi yang hadir via video conference dari rumah sakit, karena masih dalam masa pemulihan, mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Seseorang di dalam lingkaran dalam kita membocorkan informasi," tegas Bima. "Mereka tahu rute yang kita ambil, jadwal kunjungan Rahman, bahkan tahu kapan kita mengurangi pengawalan." Rahman yang duduk di ujung meja merasa dadanya sesak. Tapi siapa? Hanya sedikit orang yang tahu detail seperti itu. "Exactly," sahut Bima. "Itu berarti pengkhianatnya adalah seseorang yang dekat dengan kita." Andi yang duduk di samping Rahman tiba-tiba berdehem. "Mungkin kita perlu mengecek semua orang yang memiliki akses ke informasi tersebut." Rapat berlangsung selama 2 jam dengan berbagai usulan dan analisis. Setelah rapat usai, saat semua orang keluar ruangan, Andi menahan Rahman. "Rahman, ada yang perlu kita bicarakan," bisik Andi dengan wajah serius. "Tapi tidak di sini. Temui saya di taman atap lantai 50. Jam makan siang." Rahman mengangguk, merasa ada yang tidak beres dengan sikap Andi yang tiba-tiba misterius. Tepat pukul 12, Rahman naik ke taman atap gedung. Tempat itu sepi. Hanya ada beberapa tanaman hias dan bangku-bangku taman dengan pemandangan kota Jakarta yang memukau. Andi sudah menunggu di salah satu bangku,
wajahnya tampak berat. "Ada apa, Andi? Kok sampai harus di sini?" tanya Rahman sambil duduk di sampingnya. Andi mengambil napas dalam. "Aku punya bukti tentang siapa pengkhianatnya." Dari dalam saku jasnya, ia mengeluarkan sebuah flash disk. Ini rekaman CCTV dari malam ketika Maria menghilang. Rahman menerima flash disk itu dengan tangan gemetar. "Dan lihat sendiri," kata Andi. "Tapi jangan di kantor. Bawa pulang dan putar di laptop pribadimu." Sebelum Rahman sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba Bima muncul dari balik pintu tangga. "Apa yang kalian berdua lakukan di sini?" Andi langsung berdiri, wajahnya sedikit panik. "Kami hanya membicarakan strategi keamanan untuk Rahman." Bima memandangi mereka curiga. "Seharusnya tidak tanpa pengawalan. Itu prosedur." Rahman cepat-cepat menyembunyikan flash disk di sakunya. "Maaf, Bima, kami akan turun sekarang." Sepanjang sisa hari itu, Rahman tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya terus tertuju pada flash disk di sakunya. Apa yang akan ia temukan di dalamnya? Sore hari, begitu tiba di apartemen, Rahman segera mengambil laptopnya dan memasang flash disk itu. Isinya hanya satu file video dengan kualitas agak buram. Video itu menunjukkan lorong parkir basement gedung pada malam hari. Terlihat sosok Maria yang sedang berbicara dengan seseorang. Sosok yang membuat nafas Rahman tersangkut. "Itu tidak mungkin," gumamnya dengan suara bergetar. Di layar, terlihat dengan jelas wajah Andi sedang menyerahkan sebuah tas kepada Maria. Mereka terlihat berbicara serius. Lalu Andi memeluk Maria sebentar sebelum pergi dengan cepat. Rahman memutar ulang video itu beberapa kali, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Andi, orang kepercayaan Pak Dodi selama 10 tahun, teman yang selama ini membantunya beradaptasi dengan dunia baru. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dari layar terpampang nama Andi. Rahman mengambil napas dalam sebelum mengangkat. "Halo, Andi." "Rahman, kau sudah lihat videonya?" tanya Andi dengan suara tegang. "Sudah," jawab Rahman pendek. "Mau kau jelaskan apa arti semua ini?" "Bukan seperti yang kau pikirkan," desak Andi. "Aku dipaksa. Mereka menyandera anakku." Rahman terdiam. "Apa?" "Mereka menyandera anak perempuanku yang berusia 5 tahun, suara Andi terisak. "Aku terpaksa bekerja sama dengan mereka, atau mereka akan membunuhnya." "Tapi kenapa tidak kau laporkan pada Pak Dodi? Atau polisi?" tanya Rahman, masih tidak percaya. "Mereka mengancam akan membunuh anakku jika aku melapor," jawab Andi putus asa. "Tapi sekarang aku punya bukti di mana mereka menyembunyikan anakku. Aku butuh bantuanmu." Rahman merasa terpecah. Di satu sisi, Andi telah berkhianat. Di sisi lain, ia melakukan itu untuk menyelamatkan anaknya. "Kemarilah ke apartemenku," pinta Rahman akhirnya. "Kita bicara baik-baik." "Tidak bisa," tolak Andi. "Mereka mengawasiku. Temui aku di tempat ini." Sebuah lokasi terkirim ke ponsel Rahman. "Datang sendirian. Jangan bawa siapapun." Setelah telepon putus, Rahman berdiri terpaku. Apa yang harus dilakukannya? Jika ia melapor pada Pak Dodi atau polisi, nyawa anak Andi bisa terancam. Jika ia pergi sendirian, nyawanya sendiri yang dalam bahaya. Dengan hati berat, ia mengambil keputusan. Ia menulis sebuah surat dan menyimpannya di laci meja. Jika sesuatu terjadi padanya, setidaknya ada yang tahu kemana ia pergi dan mengapa. Lalu, dengan diam-diam, ia menyelinap keluar dari apartemen melalui tangga darurat, menghindari pengawal yang sedang berjaga di lobi. Perjalanan menuju tempat pertemuan yang ditentukan Andi terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Setiap langkahnya diiringi pertanyaan. Apakah ini jebakan? Ataukah ini kesempatan untuk menyelamatkan seorang anak kecil dan mengungkap jaringan kriminal Hendrawan? Dan yang paling mengkhawatirkannya, apakah ia akan kembali dari tempat ini dengan selamat? Malam itu, Jakarta diselimuti hujan gerimis yang membuat jalanan licin dan membentuk genangan-genangan air. Rahman, dengan jaket hoodie hitam yang menutupi sebagian wajahnya, berjalan cepat menyusuri ganggang sempit di kawasan industri Cakung.
Lokasi yang diberikan Andi adalah sebuah gudang tua yang sudah tidak terpakai, terletak di ujung jalan yang sepi dan minim penerangan. Hatinya berdebar kencang. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak ranjau. Ia memeriksa isi tas kecil yang dibawanya, kotak kayu warisan kakeknya, ponsel, dan sebuah pisau kecil untuk berjaga-jaga. Meski tak terbiasa dengan kekerasan, naluri bertahannya berkata harus ada persiapan untuk yang terburuk. Sesampainya di depan gudang yang dimaksud, Rahman melihat ada cahaya redup dari celah-celah pintu besi yang sudah berkarat. Ia mengambil napas dalam sebelum mengetuk pintu sebanyak 3 kali, seperti yang diinstruksikan Andi. Pintu terbuka pelan, dan Andi muncul dengan wajah pucat dan mata berkantung. "Kau datang sendirian?" bisiknya khawatir. "Seperti yang kau minta," jawab Rahman sambil melirik sekeliling. "Di mana anakmu?" "Di dalam," kata Andi sambil menarik lengan Rahman masuk ke dalam gudang. "Tapi ada sesuatu yang harus kuakui dulu." Begitu pintu tertutup, lampu gudang tiba-tiba menyala terang. Rahman mengerjapkan mata, berusaha menyesuaikan pandangannya dengan cahaya yang menyilaukan. Dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di tengah gudang, berdiri 5 orang pria bertopeng dengan senjata di tangan. Di depan mereka, duduk seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapih, tersenyum sinis. "Hendrawan," desis Rahman, mengenali wajah itu dari foto yang pernah ditunjukkan Pak Dodi. "Selamat datang, Rahman," ucap Hendrawan sambil bertepuk tangan pelan. "Akhirnya kita bertemu juga." Rahman menoleh kepada Andi dengan tatapan kecewa. "Kau mengkhianatiku." Andi menunduk, tak mampu menatap mata Rahman. "Maaf, Rahman. Mereka mengancam akan menyiksa anakku jika aku tidak menyerahkanmu." Hendrawan tertawa pendek. "Jangan salahkan dia, Rahman. Semua orang punya kelemahan. Andi punya anak, kamu punya ibu, dan Pak Dodi punya perusahaan." Ia berdiri dan mendekati Rahman. "Sekarang, mari kita bicara baik-baik." Rahman berusaha tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. "Apa yang kau inginkan dariku?" "Banyak hal," jawab Hendrawan. "Pertama, aku ingin kau menarik semua sahammu dari grup dermawan dan menyerahkannya padaku." "Gila kau," sahut Rahman. "Itu tidak mungkin." "Oh, mungkin saja," bantah Hendrawan. "Kami sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Kau tinggal tanda tangan saja." Ia memberi isyarat, dan salah seorang anak buahnya meletakkan setumpuk dokumen di atas meja kayu yang reyot. "Dan jika aku menolak?" tanya Rahman berani. Hendrawan mengangkat alis. "Maka ibumu yang sedang dirawat di RS Mitra Sehat akan mengalami kecelakaan yang sangat disayangkan." Rahman menggigit bibirnya. Ancaman terhadap ibunya adalah pukulan terendah. Tapi tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Andi sedang memberi isyarat halus dengan tangannya, menunjuk ke arah langit-langit gudang. "Boleh aku baca dokumennya dulu?" minta Rahman, berusaha mengulur waktu. "Tentu," jawab Hendrawan sambil menyodorkan pulpen. "Tapi cepat, kami tidak punya waktu sepanjang malam." Sementara Rahman pura-pura membaca dokumen, ia memperhatikan sekelilingnya dengan saksama. Di langit-langit, terlihat ada kamera kecil yang berkedip, pertanda bahwa Andi mungkin sudah berkomplot dengan polisi. Tapi tiba-tiba, salah satu orang Hendrawan berteriak, "Bos, ada sinyal GPS dari dia." Ia merampas tas Rahman dan mengeluarkan ponselnya. Hendrawan marah. "Kau bawa polisi." "Bukan saya," bantah Rahman. Tapi sudah terlambat. Andi tiba-tiba menarik Rahman dan mendorongnya ke belakang tumpukan karung. "Lari ke pintu belakang." Suara tembakan menggema di dalam gudang. Rahman berlari sekuat tenaga, menghindari peluru yang menembus kayu di sekitarnya. Dari balik persembunyiannya, ia melihat Andi berkelahi dengan 2 orang Hendrawan. "Rahman, pergi!" teriak Andi sebelum tubuhnya terjatuh terkena pukulan. Tapi Rahman tidak bisa meninggalkan Andi. Dengan cepat, ia mengambil beberapa bubuk dari kotak kayunya dan melemparkannya ke arah para penjahat. Bubuk itu menghasilkan asap tebal dan aroma menyengat yang membuat para penjahat batuk-batuk. "Gas air mata!" teriak salah satu dari mereka. Dalam kekacauan itu, Rahman menarik tubuh Andi yang terluka menuju pintu belakang.
Tapi sebelum mereka bisa keluar, Hendrawan sudah menunggu dengan pistol terarah. Permainan sudah berakhir, Rahman, ucap Hendrawan dengan dingin. Namun tepat saat hendak menembak, sirene polisi terdengar semakin dekat. Lampu biru merah berkedip-kedip menerobos celah-celah gudang. Polisi! Keluar dengan tangan di atas. Teriak suara dari pengeras suara. Hendrawan mengutuk, lalu melarikan diri melalui jalur rahasia di belakang gudang. Beberapa anak buahnya berusaha melawan, tapi dengan cepat dilumpuhkan oleh pasukan khusus polisi yang masuk. Rahman berlutut di samping Andi yang terluka. Bertahanlah, Andi. Ambulans sudah datang. Andi tersenyum lemah. Darah mengalir dari luka di bahunya. Aku sudah atur semuanya dengan polisi sejak 3 hari lalu. Maaf sudah membohongimu. Jangan bicara, pinta Rahman sambil menekan luka Andi dengan potongan bajunya. Kau akan baik-baik saja. Tapi dalam hatinya, Rahman tahu pertempuran ini belum berakhir. Hendrawan berhasil melarikan diri, dan selama dia masih bebas, ancaman akan terus membayangi. Pengkhianatan Andi ternyata adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Sebuah rencana yang hampir merenggut nyawa mereka berdua. Dan sekarang, Rahman menyadari bahwa untuk mengalahkan Hendrawan, ia harus bermain lebih cerdas dan lebih berani. 2 minggu telah berlalu sejak insiden di gudang Cakung. Kondisi Andi sudah membaik. Meski masih harus menjalani perawatan di rumah sakit, Rahman kini tinggal di apartemen yang lebih aman dengan sistem keamanan berlapis, dikelilingi oleh tim pengawal yang dipilih langsung oleh Pak Dodi. Pagi itu, Rahman sedang mempersiapkan presentasi penting untuk klinik pertamanya yang akan dibuka minggu depan. Teleponnya berdering. Ini adalah Bu Sari, asistennya. Tuan Rahman, ada paket untuk Anda dari Yayasan Sosial Jakarta, lapor Bu Sari. Mereka mengirimkan dokumen sponsor untuk klinik kita. Baik, tolong antarkan ke ruangan saya, jawab Rahman sambil tetap fokus pada laptopnya. Beberapa menit kemudian, Bu Sari masuk dengan sebuah kotak dokumen berukuran sedang. Ini paketnya. Aneh, biasanya yayasan mengirim via email. Rahman menerima kotak itu. Mungkin dokumen asli yang perlu tanda tangan basah. Terima kasih, Bu Sari. Setelah Bu Sari keluar, Rahman membuka kotak tersebut. Isinya adalah setumpuk dokumen dan sebuah botol minuman herbal dengan label suplemen kesehatan dari Yayasan Sosial Jakarta. Hadiah? Gumam Rahman sambil memeriksa botol itu. Ia membuka botol tersebut dan mencium aromanya. Ada sesuatu yang familiar. Aroma yang mengingatkannya pada racun yang pernah menyerang Pak Dodi. Dengan cepat, ia mengambil kotak kayu warisan kakeknya dan mengeluarkan sehelai kertas lakmus khusus. Begitu kertas itu dicelupkan ke dalam minuman, warnanya berubah menjadi biru tua. Racun, desisnya. Racun yang sama. Tangan Rahman gemetar. Mereka tidak hanya mengincarnya, tapi sekarang menggunakan modus operandi yang sama. Ia segera menelepon Pak Dodi. Pak, mereka mencoba meracuni saya, lapor Rahman dengan suara tergesa-gesa. Dengan racun yang sama seperti yang menyerang Anda. Di mana kau sekarang? Tanya Pak Dodi, langsung siaga. Di kantor. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, bagaimana mereka bisa mengirim paket langsung ke kantor saya? Seseorang di dalam pasti terlibat. Jangan sentuh apapun. Aku akan memanggil tim forensik dan polisi, perintah Pak Dodi. Dan Rahman, jangan percaya pada siapapun. Setelah telepon berakhir, Rahman memandang botol minuman itu. Racunnya lebih pekat, lebih kuat. Jika ia meminumnya, bahkan pengetahuan tradisional kakeknya mungkin tidak akan cukup untuk menyelamatkannya. Beberapa jam kemudian, hasil pemeriksaan forensik keluar. Sidik jari pada botol dan kotak sudah dihapus dengan sempurna. Tapi ada satu petunjuk. Kertas dokumennya memiliki watermark khusus yang hanya digunakan oleh satu perusahaan. Grup Makmur, perusahaan milik Hendrawan. Ini sudah keterlaluan, geram Pak Dodi saat mereka berdua bertemu di ruangan aman. Dia mencoba membunuhmu dengan cara yang sama dan meninggalkan jejak? Dia sedang mengejek kita. Rahman menggeleng. Pikirannya bekerja cepat. Tidak, Pak. Ini terlalu jelas. Seperti dia ingin kita tahu bahwa dialah dalangnya. Atau mungkin ada orang lain yang ingin kita menyalahkan Hendrawan.
tambah Bima yang ikut dalam pertemuan. Percobaan pembunuhan kedua dalam waktu singkat, ini personal. Malam itu, Rahman tidak bisa tidur. Pikirannya terusik oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Siapa sebenarnya yang ingin membunuhnya? Apakah benar Hendrawan? Atau ada musuh lain yang belum ia ketahui? Keesokan paginya, saat akan memasuki lift menuju kantornya, seseorang mendorongnya dari belakang. Hanya karena refleks cepat Bima yang menariknya kembali, Rahman tidak terjatuh ke dalam lift shaft yang ternyata sedang dalam perbaikan. Penjaga lift bilang ada pemberitahuan tentang lift yang diperbaiki, tapi tidak ada pemberitahuan resmi dari manajemen. Lapor Bima dengan wajah pucat. Ini percobaan pembunuhan lagi. Rahman menatap lubang lift yang gelap. Jantungnya berdebar kencang. Mereka tidak hanya mengirim racun, mereka ada di dalam gedung, mengawasi setiap gerak-geriknya. Pertemuan darurat diadakan di ruang aman Pak Dodi. Wajah semua orang tegang. Kita harus memindahkan Rahman ke lokasi rahasia, usul salah satu direktur keamanan. Tidak, bantah Rahman. Bersembunyi tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus memancing mereka keluar. Pak Dodi memandangnya tajam. Apa maksudmu? Mereka ingin saya mati, kan? Kata Rahman. Mari kita beri mereka apa yang mereka inginkan. Rencana itu berisiko tinggi, tapi setelah didiskusikan matang-matang, semua setuju itu adalah satu-satunya cara untuk mengungkap dalang sebenarnya. Esok harinya, media lokal dikejutkan oleh berita bahwa Rahman, pemegang saham muda grup dermawan, dirawat intensif di rumah sakit setelah keracunan makanan. Berita itu menyebar cepat, lengkap dengan foto-foto ambulans dan kerumunan dokter. Yang tidak diketahui publik adalah, Rahman sebenarnya berada di sebuah rumah aman, mengawasi segala perkembangan dari layar monitor. Umpan sudah kita tebar, bisik Pak Dodi di sampingnya. Sekarang tinggal menunggu siapa yang akan menggigit. Malam itu, seperti yang diperkirakan, seseorang menyusup ke kamar mayat rumah sakit, tempat di mana seharusnya jasad Rahman disimpan. Dan ketika polisi menangkap penyusup itu, semua terkejut melihat wajahnya. Bukan Hendrawan atau orang kepercayaannya, tapi seseorang yang sama sekali tidak terduga, salah satu direktur senior grup dermawan yang selama ini berpura-pura mendukung Rahman. Pak Hendro. Rahman tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di layar monitor. Tapi, kenapa? Ternyata, perseteruan ini bukan hanya tentang bisnis atau balas dendam. Ada konspirasi yang lebih dalam, lebih gelap, yang melibatkan pengambil alihan perusahaan dan rahasia-rahasia lama yang selama ini terpendam. Dan Rahman, tanpa sengaja, telah terjebak di dalamnya. Cahaya bulan nyaris tidak menembus atap seng yang bolong-bolong di gudang tua itu. Udara pengap bercampur bau minyak dan debu memenuhi ruangan. Rahman terikat pada sebuah kursi besi di tengah gudang, sementara Hendrawan berjalan mondar-mandir di depannya seperti macam yang mengintai mangsa. Kau pikir sangat pintar, ya? Hendrawan mendesis. Matanya menyala-nyala dalam kegelapan. Mengatur sandiwara kematianmu sendiri, berharap bisa menjebakku. Rahman mengangkat kepala, meski pandangannya sedikit berkunang-kunang. Lebih baik daripada terus hidup dalam ketakutan, Hendrawan. Setidaknya sekarang kita bisa berhadapan langsung. Hendrawan tiba-tiba berhenti dan menepuk-nepuk pipi Rahman dengan kasar. Langsung? Kau pikir ini adil? Aku sudah membangun kerajaanku selama 20 tahun. Dan dalam semalam Pak Dodi memberimu segalanya. Itu bukan tentang uang, Rahman membalas. Suaranya tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Itu tentang bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Kau mencoba membunuh seseorang. Bisnis, bentak Hendrawan, wajahnya merah padam. Ini semua bisnis. Pak Dodi seharusnya sudah turun tahta tahun lalu, tapi dia bertahan dengan proyek-proyek bodohnya yang merugi. Dari sudut gelap, seorang anak buah Hendrawan mendekat. Bos, kita harus cepat. Polisi mungkin sudah melacak sinyal terakhir ponselnya. Hendrawan mengangguk, lalu menarik pistol dari pinggangnya. Sayang sekali, Rahman. Seharusnya kau tetap jadi kurir miskin. Hidupmu akan lebih panjang. Tepat saat Hendrawan mengarahkan pistol, suara derit pintu besi membelah kesunyian. Semua orang di gudang itu menengok ke arah suara. Lepaskan dia, Hendrawan.
Suara itu berasal dari Andi yang berdiri di pintu masuk, diiringi beberapa orang berseragam polisi. Hendrawan tertawa sinis. Pahlawan datang. Sudah lupa pelajaran di gudang terakhir kali, Andi? Sudah cukup, Hendrawan, sahut Andi. Langkahnya mantap meski bekas luka di bahunya masih terlihat. Kami sudah mengelilingi tempat ini. Keluar dengan tangan di atas kepala. Tapi Hendrawan lebih cepat. Dengan gerakan refleks, ia menyandera Rahman dan menempelkan pistol ke pelipisnya. Satu langkah lagi dan kepala anak ini meledak. Rahman bisa mendengar detak jantung Hendrawan yang cepat dari dekat. Bau keringat dan parfum mahal bercampur menjadi aroma yang menusuk hidungnya. Jangan bodoh, Hendrawan, teriak Andi. Ini sudah berakhir. Sementara aku masih memegang senjata dan sandera, tidak ada yang berakhir. Bantah Hendrawan sambil menarik tubuh Rahman mundur menuju pintu belakang. Dalam situasi genting itu, ingatan Rahman melayang pada pelajaran kakeknya tentang titik-titik tekanan. Dengan hati-hati, ia menggerakkan tangan yang terikat di belakang, mencari titik tertentu di pergelangan tangannya. Jangan mencoba-coba hal bodoh, geram Hendrawan seolah bisa membaca pikirannya. Tapi Rahman sudah menemukan titik yang dicari. Dengan tekanan tepat, ikatan di tangannya agak mengendur. Bukan cukup untuk melepaskan diri, tapi cukup untuk memberinya sedikit ruang gerak. Saat mereka hampir mencapai pintu belakang, tiba-tiba suara tak terduga terdengar. Berhenti, Hendrawan. Pak Dodi berdiri di pintu belakang. Wajahnya tegas meski tubuhnya masih terlihat lemah. Di sampingnya, beberapa bodyguard mengarahkan senjata mereka ke arah Hendrawan. Hari yang penuh kejutan, ucap Hendrawan dengan getir. Semua berkumpul untuk pesta perpisahan. Sudah cukup, kata Pak Dodi. Aku sudah mengumpulkan semua bukti kejahatanmu selama ini. Tidak hanya percobaan pembunuhan, tapi juga penggelapan pajak, suap, dan pencucian uang. Hendrawan tertawa pahit. Dan kau pikir itu akan menghentikanku? Aku punya pengacara terbaik. Sementara pengacaramu sibuk membelamu, sahut Pak Dodi. Perusahaanmu sudah diambil alih oleh para kreditur. Hartamu dibekukan. Kau tidak punya apa-apa lagi, Hendrawan. Untuk pertama kalinya, Rahman merasakan genggaman Hendrawan goyah. Napasnya menjadi tidak teratur, dan tangan yang memegang pistol mulai gemetar. Ini kesempatanku, pikir Rahman. Dengan gerakan cepat, ia menggunakan teknik membebaskan diri yang diajarkan kakeknya. Tubuhnya meliuk, tangan yang terikat berhasil melepaskan diri, dan dengan tendangan tepat, pistol di tangan Hendrawan terlepas. Kekacauan pun terjadi. Polisi bergerak cepat, menguasai anak buah Hendrawan yang lain. Hendrawan sendiri berusaha melarikan diri, tapi Rahman menjegalnya dengan sempurna. Tidak semudah itu, ucap Rahman sambil menahan Hendrawan dengan teknik kuncian yang dia pelajari dari Bima. Hendrawan berteriak kesakitan. Lepaskan aku. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Oh, saya tahu persis apa yang saya lakukan, balas Rahman dengan tenang. Saya menghentikan seorang penjahat. Saat polisi memborgol Hendrawan, Pak Dodi mendekati Rahman dan memeluknya erat. Kau gila. Rencana yang sangat berbahaya. Tapi Rahman tersenyum. Berhasil, kan? Dan sekarang kita punya bukti langsung untuk memenjarakannya. Andi yang mendekat mengangguk. Dia akan menghadapi banyak tuduhan. Hidupnya sudah berakhir. Namun, saat Hendrawan digiring ke mobil polisi, ia menoleh dan meneriakkan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Ini belum berakhir. Aku masih punya sekutu yang lebih berbahaya. Kalian akan menyesal. Peringatan itu menggantung di udara seperti ancaman yang belum sirna. Pertempuran mungkin sudah dimenangkan, tapi perangnya ternyata belum benar-benar usai. Ruangan interogasi di markas kepolisian terasa pengap meski AC bekerja maksimal. Di balik kaca satu arah, Rahman dan Pak Dodi menyaksikan Hendrawan yang sedang diinterogasi oleh penyidik. Wajahnya tampak hancur, tapi masih ada sisa-sisa kesombongan di matanya. Kenapa, Hendrawan? Tanya Pak Dodi sambil memasuki ruangan interogasi, mengabaikan protokol. Kita sudah berteman sejak kuliah. Kenapa kau lakukan semua ini? Hendrawan tertawa pahit. Berteman? Kau selalu menganggapku lebih rendah. Dodi, selalu.
dari dulu sampai sekarang. Itu adalah pembukaan yang tidak terduga. Rahman yang masih di balik kaca memperhatikan dengan seksama. Kau salah, bantah Pak Dodi. Aku selalu menganggapmu sahabat. Sahabat? Hendrawan menyeringai. Kalau kita sahabat, kenapa kau merebut Diana dariku? Diana. Nama itu seperti petir di siang bolong. Rahman melihat wajah Pak Dodi berubah pucat. Diana, itu berbeda, Hendrawan. Dia memilih sendiri. Dia memilihmu karena kau lebih kaya. Karena ayahmu punya perusahaan. Teriak Hendrawan, mata merah karena emosi. Dan setelah dia meninggal, kau bahkan tidak mengizinkanku menghadiri pemakamannya. Pak Dodi terduduk di kursi. Wajahnya berkerut. Aku tidak tahu kau masih mencintainya. Penyidik polisi yang hadir tampak bingung dengan arah interogasi ini. Apa hubungannya dengan percobaan pembunuhan dan semua kejahatan ini? Hendrawan memandang penyidik itu dengan tatapan kosong. Semua berawal dari Diana. Dia seharusnya menjadi istriku. Tapi Dodi merebutnya. Dan ketika dia meninggal, aku bersumpah akan menghancurkan segala sesuatu yang Dodi cintai. Rahman tidak tahan lagi. Ia masuk ke ruangan interogasi. Jadi semua ini, pembunuhan, racun, ancaman semua karena cinta yang bertepuk sebelah tangan 30 tahun yang lalu. Jangan berlagak suci, anak muda, bentak Hendrawan. Kau tidak tahu apa-apa tentang patah hati, tentang kehilangan seseorang yang paling kau cintai. Tapi Rahman berdiri tegak. Saya tahu tentang kehilangan. Ibu saya sakit-sakitan, dan saya hampir kehilangan dia berkali-kali. Tapi saya tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Hendrawan tertawa getir. Kau terlalu muda untuk mengerti. Tunggu sampai kau mengalami sendiri betapa sakitnya ketika seseorang merenggut kebahagiaanmu. Pak Dodi bangkit dari kursinya. Wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak tahu, Hendrawan. Aku benar-benar tidak tahu bahwa perasaanmu masih sedalam itu. Diana, dia selalu bilang kau sudah move on. Move on. Hendrawan menggeleng pelan. Aku tidak pernah move on, Dodi. Setiap wanita yang kudekati, selalu kubandingkan dengan Diana. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ruangan hening sejenak. Bahkan penyidik yang sudah berpengalaman pun terdiam. Terharu dengan pengakuan yang begitu dalam. Aku minta maaf, Hendrawan, ucap Pak Dodi akhirnya. Maaf untuk semuanya. Tapi, ini harus berakhir. Kau mencoba membunuhku, dan menyakiti banyak orang lain. Hendrawan menunduk. Bahunya terguncang oleh isakan yang ditahannya. Aku tahu ini gila. Tapi ketika aku melihat perusahaanmu berkembang pesat, sementara perusahaan aku stagnan, ketika aku melihat kamu bahagia dengan kehidupan barumu, rasanya seperti Diana dirampok dariku untuk kedua kalinya. Rahman mendekati Hendrawan. Tapi sekarang sudah cukup. Semua sudah terbongkar. Lebih baik Anda mengaku saja dan berusaha memperbaiki kesalahan. Hendrawan mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang sudah berkerut. Ada satu hal yang belum kalian tahu. Apa? Tanya Pak Dodi waspada. Diana, sebelum dia meninggal, dia meninggalkan surat untukku. Hendrawan mengambil napas dalam. Dia bilang, seandainya dia memilihku, hidupnya mungkin akan lebih bahagia. Pak Dodi tersentak seperti terkena pukulan. Apa? Itu tidak mungkin. Suratnya masih kusimpan, kata Hendrawan. Dia menyesal memilihmu, Dodi. Dia merasa tertekan dengan kehidupan sosial sebagai istri CEO. Rahman memperhatikan bagaimana tubuh Pak Dodi limbung mendengar pengakuan itu. Seolah semua fondasi hidupnya selama ini runtuh dalam sekejap. Tapi dia tidak pernah bilang. Gumam Pak Dodi. Karena Diana adalah wanita yang setia, jelas Hendrawan. Dia tidak ingin menyakiti hatimu. Tapi dalam diam, dia menderita. Penyidik polisi akhirnya angkat bicara. Semua ini sangat mengharukan. Tapi kita harus kembali ke kasus percobaan pembunuhan. Pak Hendrawan, apakah Anda mengaku semua tuduhan? Hendrawan mengangguk pelan. Aku mengaku.
Semua yang kulakukan untuk Diana. Saat Hendrawan dituntun keluar ruangan, Pak Dodi masih terduduk lemah. Rahman mendekatinya. "Pak, jangan biarkan kata-katanya menghancurkan Anda. Yang penting sekarang adalah masa depan." Tapi Pak Dodi memandang Rahman dengan mata berkaca. "Selama ini aku hidup dalam kebohongan, Rahman. Aku pikir aku memberikan yang terbaik untuk Diana, tapi ternyata dia tidak bahagia. Mungkin kita tidak akan pernah tahu kebenaran seutuhnya, Pak," kata Rahman dengan bijak. "Tapi yang pasti, sekarang kita punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Untuk memastikan bahwa perjuangan kita tidak sia-sia." Di luar ruangan interogasi, awak media sudah menunggu. Berita tentang motif di balik semua kejahatan Hendrawan akan segera menjadi headline semua koran. Tapi bagi Rahman dan Pak Dodi, ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang menyembuhkan luka lama yang ternyata lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, Rahman menyadari bahwa racun paling berbahaya bukanlah yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan, melainkan dari dendam dan kekecewaan yang dipendam terlalu lama. 6 bulan telah berlalu sejak kasus Hendrawan berakhir. Matahari pagi menyinari klinik megah yang berdiri di atas lahan hijau seluas 2 hektar di kawasan Jakarta Selatan. Klinik Diana, nama yang dipilih Pak Dodi untuk mengenang mendiang istrinya, berdiri sebagai simbol rekonsiliasi dan harapan baru. Rahman berdiri di pintu masuk utama, mengenakan jas lab putih di atas setelan bisnisnya. Di sekelilingnya, puluhan pasien sudah antri sejak subuh, dari ibu-ibu dengan bayi dalam gendongan, para lansia dengan tongkat, hingga pekerja kantoran yang mencari pengobatan alternatif. "Selamat pagi, semuanya," sapa Rahman dengan hangat saat membuka pintu kaca. "Mari masuk, jangan sampai kehujanan. Hari ini adalah hari yang spesial. Tidak hanya karena ini adalah hari ulang tahun klinik yang pertama, tapi juga karena Ibu Rahman akan melakukan operasi transplantasi ginjal yang telah lama ditunggu." Pak Dodi tiba dengan mobilnya, diiringi oleh Andi yang kini telah pulih sepenuhnya. Wajah Pak Dodi tampak lebih cerah, seolah beban bertahun-tahun telah terlepas dari pundaknya. "Semuanya sudah siap?" tanya Pak Dodi sambil memeluk bahu Rahman. "Sudah, Pak. Tim dokter dari Singapura sudah tadi pagi, dan Ibu sedang dipersiapkan untuk operasi," jawab Rahman, matanya berbinar. Mereka berjalan menyusuri koridor klinik yang luas, melewati ruang konsultasi, ruang akupunktur, hingga laboratorium modern yang mengintegrasikan pengobatan tradisional dan konvensional. "Tidak pernah terbayang," gumam Pak Dodi, "dari sebuah kota kayu tua warisan kakekmu, kini berdiri klinik sebesar ini." Rahman tersenyum. Kakek pasti bangga melihat warisannya bisa membantu banyak orang. Di ruang operasi lantai 3, Bu Siti sudah terbaring di atas tempat tidur. Wajahnya tenang, tidak seperti dulu yang selalu menyiratkan penderitaan. "Nak," bisik Bu Siti sambil memegang tangan Rahman. "Ibu tidak pernah membayangkan akan sampai di sini." Rahman mencium kening ibunya. Ibu yang harus berterima kasih kepada Pak Dodi. Dialah yang menjadi donor ginjalnya. Pak Dodi mendekat, memegang tangan Bu Siti. "Ini hutang budi saya, Bu. Tanpa Rahman, saya mungkin sudah tidak di sini." Operasi berlangsung selama 6 jam. Saat dokter keluar dengan senyum lebar, Rahman hampir tidak bisa menahan air matanya. "Sukses," seru dokter utama. Kondisi kedua pasien stabil. 2 minggu kemudian, di acara syukuran kesembuhan Bu Siti dan ulang tahun klinik, hadirlah semua orang yang pernah terlibat dalam perjalanan mereka, dari Mbah Darmo tetangga lama mereka, para staf dan direksi grup dermawan, hingga para pasien yang telah tertolong oleh klinik tersebut. Bahkan Maria, yang kini telah bebas dari hukuman karena bekerja sama dengan polisi, hadir dengan wajah penuh penyesalan namun juga harapan. "Terima kasih telah memberi saya kesempatan kedua," bisik Maria pada Rahman. "Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua," balas Rahman sambil tersenyum. Saat matahari terbenam, Pak Dodi dan Rahman berdiri di balkon lantai atas klinik, memandang kota Jakarta yang mulai disinari lampu-lampu. "Rahman," ucap Pak Dodi tiba-tiba, "saya sudah memutuskan untuk pensiun tahun depan." Rahman terkejut. "Tapi Pak, Anda masih muda." Pak Dodi menggeleng. "Saya ingin menikmati sisa hidup saya, mengunjungi tempat-tempat yang dulu diimpikan Diana. Dan..." Ia menatap Rahman dalam-dalam,
Saya ingin kamu yang menggantikan saya sebagai CEO grup dermawan. Rahman terdiam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tapi saya baru belajar, Pak. Masih banyak yang lebih berpengalaman. Kepemimpinan bukan tentang pengalaman, tapi tentang integritas dan visi, tegas Pak Dodi. Dan kamu telah membuktikan keduanya. Malam itu, Rahman pulang ke apartemennya dengan pikiran yang campur aduk. Di meja kerjanya, kotak kayu warisan kakeknya masih terpajang dengan rapi. Ia membukanya, menyentuh daun-daun kering dan botol-botol minyak yang telah menyelamatkan nyawa dan mengubah takdirnya. Dari kotak itu, ia mengambil secari kertas tua, tulisan terakhir kakeknya sebelum meninggal. Obat yang paling ampuh bukanlah yang menyembuhkan tubuh, tapi yang menyembuhkan hati. Ilmu yang paling berharga bukanlah yang menguntungkan diri sendiri, tapi yang bermanfaat bagi sesama. Rahman tersenyum. Ia kini mengerti sepenuhnya makna pesan itu. Keesokan paginya, ia menerima telepon dari Bima. Rahman, ada yang ingin bertemu dengan kamu. Seorang profesor dari universitas ternama. Dia tertarik dengan penelitian tentang tanaman obat yang kita gunakan di klinik. Dan begitulah, warisan seorang kakek dari desa terpencil terus berlanjut. Tidak hanya menyembuhkan, tapi juga menginspirasi. Tidak hanya mengubah satu kehidupan, tapi ribuan kehidupan lainnya. Dari seorang pemuda miskin yang hanya bermodal sepeda tua dan kotak kayu warisan, kini menjadi pemimpin yang membawa perubahan nyata. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, kerendahan hatinya dan tekadnya untuk selalu membantu sesama. Di suatu sore yang cerah, saat Rahman sedang memeriksa pasien di klinik, seorang anak kecil bertanya padanya, "Pak dokter, dulu saya lihat di TV, Bapak bisa menyembuhkan orang hanya dalam 5 menit. Benarkah?" Rahman tertawa lembut sambil mengelus kepala anak itu. 5 menit mungkin mengubah hidup seseorang, Nak. Tapi untuk membuat perubahan yang abadi, butuh seumur hidup. Dan di sanalah ia sekarang, mengabdikan seumur hidupnya untuk warisan yang akan terus dikenang. Bukan sebagai pemegang saham miliuner, bukan sebagai CEO termuda, tapi sebagai Rahman, penyembuh yang tetap setia pada warisan leluhurnya.